Oke, halo, selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat datang di webinar Kontak Talk Series 24 ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang apa aja sih update Mekari Kontak ya, terutama di kuarter 2 ini. Jadi pada hari ini aku Rahul dari tim community, salam kenal Bapak dan Ibu yang akan memandu dan menemani Bapak dan Ibu selama webinar pada hari ini berlangsung. Yuk, Bapak dan Ibu, boleh banget perkenalan di kolom chat ya, agar kita bisa saling kenal juga nih, bisa akrab juga nih di webinar pada hari ini. Aku lihat udah ada dari beberapa teman-teman ya yang di sini saling berkenalan. Ada dari Liza dari Asia Besmart, dari Medan, terus ada dari Kadea dari Bandung ya, Rumah Akika, terus ada Kaisha juga dan yang lain-lain juga ya. Oke, salam kenal kakak-kakak semua. Pada hari ini di webinar Mekari Kontak pada hari ini aku nggak sendiri, aku ditemenin oleh tim dari Mekari Kontak lainnya, yaitu ada Kalingga ya nantinya akan bantu untuk sesi present pada hari ini. Oke, boleh di next. Oke, pada sesi hari ini aku akan membacakan agenda untuk webinar pada kali ini ya. Jadi yang pertama kita akan kenalan dengan Kontak Labs Community, yaitu komunitas dari Mekari Kontak. Terus yang kedua kita akan membahas mengenai Q2 update ya. Jadi Q2 update ini kita ada apa aja sih yang akan di-present oleh Kak Lingga selaku Product Manager dari Mekari Kontak. Terus yang ketiga kita akan ada tanya jawab interaktif ya. Kita akan aja Q&A interaktif. Jadi nanti buat teman-teman yang memiliki pertanyaan yang mungkin ada unek-unek nih di benaknya untuk materi pada hari ini, boleh banget nanti langsung ditanyain aja di sesi Q&A. Terus yang terakhir kita akan ada giveaway berhadiah total saldo GoPay senilai Rp200.000. Oke, boleh di next. Oke, yang pertama Mekari Community, boleh di next. Oke, jadi di Mekari sendiri kita ada Mekari Community, yaitu untuk teman-teman Mekari Kontak ya, salah satunya nanti akan bisa bergabung untuk join ke grup Kontak Labs Community. Mungkin aku ingin tanya dulu buat teman-teman, apakah udah ada yang bergabung di Mekari Kontak Labs Community? Mungkin bisa kasih reaction ya di layar, mungkin bisa di tap-tap layarnya ya. Terus mungkin aku akan menjelaskan ya terkait Mekari Community. Jadi yang pertama untuk kegiatan di Mekari Community itu secara garis besar ada tiga. Jadi yang pertama ada grup interaktif. Jadi di grup interaktif ini berisi 600 lebih member anggota pengguna Mekari Kontak dari seluruh Indonesia. Jadi di grup ini teman-teman bisa sharing, bisa tanya-tanya seputar penggunaan fitur Mekari Kontak dan lain-lain. Terus yang kedua kita akan ada webinar. Jadi webinar yang akan diadakan setiap bulannya. Nanti kita akan info juga ya di grup community terkait webinar-webinar dari Mekari Kontak. Terus yang ketiga kita juga ada offline event ya. Jadi di offline event ini kita nanti bisa sharing-sharing, kita bisa networking antar pengguna dari Mekari Kontak sendiri. Boleh di next. Nah, di Mekari Community sendiri kita juga punya website community ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran nih website Mekari Community itu Mekari Community itu ada apa aja sih? Boleh banget langsung di visit aja community.mekari.com. Jadi buat website Mekari Community sendiri ini terdiri dari teman-teman bisa discuss di sana, bisa diskusi, terus teman-teman bisa banget untuk membuat thread di sana. Teman-teman senang nulis nih, teman-teman senang nulis, teman-teman bisa banget bikin thread di website Mekari Community. Terus teman-teman juga bisa dapat informasi mengenai upcoming event yang akan diadakan oleh Mekari Kontak. Dan yang terakhir juga teman-teman bisa banget nanti setelah teman-teman beraktivitas di website community, nanti teman-teman akan mendapatkan poin, yang mana poin itu bisa di-redeem, bisa ditukarkan dengan berbagai voucher menarik seperti voucher MAP, voucher AlphaGift, voucher GrabGift, voucher Janji Jiwa, dan voucher-voucher menarik lainnya. Boleh di next. Nah, aku juga punya info menarik buat teman-teman yang tergabung di webinar pada hari ini. Jadi buat teman-teman yang tergabung pada webinar hari ini, boleh banget didokumentasikan aja, di capture aja webinar pada hari ini. Nanti teman-teman tinggal publish di Instagram Story, mention @mekari kontak. Nanti teman-teman akan mendapatkan reward ya, poin yang bisa di-redeem dengan voucher yang ada di website Mekari Community. Pastikan teman-teman akun Instagramnya jangan di private dan teman-teman juga pastikan mention dari Instagram Mekari Kontak itu sendiri ya. Nanti akan dihubungi oleh tim Mekari Kontak untuk pengiriman hadiahnya. Boleh di next. Nah, buat teman-teman yang tadi tertarik ya untuk bergabung di Kontak Labs Community, komunitas Mekari Kontak, boleh banget disampaikan aja di feedback form kalau teman-teman itu tertarik di web untuk bergabung pada grup Kontak Labs Community. Nanti akan kita arahkan ya untuk link bergabungnya di sana ya. Boleh di next.
Nah, aku juga punya info buat program community referral ya. Jadi di Mekari Community ini, terutama Mekari Kontak, kita punya program spesial yaitu Mekari Community Referral. Jadi buat teman-teman, sesimpel teman-teman punya teman atau rekan bisnis dari company lain ya, perusahaan lain yang bertanya, oh Bapak dan Ibu menggunakan produk apa? Jadi teman-teman bisa banget merekomendasikan produk Mekari Kontak atau produk Mekari yang lainnya ke rekan bisnis yang lain. Nanti teman-teman akan mendapatkan saldo ya teman-teman akan mendapatkan benefit-benefit terutama benefit yang ada di layar teman-teman. Yang pertama itu akan teman-teman mendapatkan komisi tambahan hingga 15%, teman-teman akan mendapatkan reward ya berupa GoPay atau merchandise-merchandise menarik dan yang terakhir teman-teman akan mendapatkan special invitation dari community referral itu sendiri. Jadi teman-teman yang tertarik untuk bergabung menjadi agent referral kita, community referral, boleh banget disampaikan saja di feedback form nanti yang akan kita share juga ya kalau teman-teman tertarik nih, ya saya tertarik untuk bergabung menjadi agent community referral. Nanti akan kita arahkan untuk bergabung di grupnya ya. Oke, boleh di next. Nah, nanti seperti yang udah aku mention tadi, di akhir sesi kita akan ada sesi giveaway. Jadi di sesi giveaway ini, teman-teman nanti namanya setelah mengisi feedback form, nama-nama yang tercantum di feedback form akan kita undi dan 4 orang beruntung ya, terutama teman-teman yang masih bergabung sampai akhir sesi akan kita eh, akan kita jadikan pemenang ya. Jadi buat teman-teman stay sampai akhir aja, nanti nama-nama yang tertera di feedback form akan kita undi dan buat teman-teman masih stay sampai akhir, namanya akan kita pilih nanti untuk mendapatkan saldo GoPay senilai 50.000 untuk 4 orang pemenang. Oke, boleh di next. Nah, kita juga akan ada sesi Q&A ya, seperti yang tadi udah aku mention. Jadi buat teman-teman yang memiliki pertanyaan mungkin, oh penjelasannya kurang kurang bisa dipahami atau yang lain-lain. Jadi teman-teman mungkin ada yang memiliki pertanyaan ya, nanti silakan sampaikan saja di kolom Q&A. Jangan di kolom chat karena khawatir chat teman-teman akan tertimbun ya oleh chat yang lain. Jadi boleh banget langsung disampaikan aja di kolom Q&A yang tertera di fitur Zoom di bawah ya. Nanti akan kita bantu jawab di sesi pertanyaan Q&A. Boleh di next. Oke, kita sampai di sesi yang ditunggu-tunggu ya, yaitu sesi pemaparan dari Kak Lingga ya. Halo Kak Lingga. Halo Kalingga. Jadi nanti di sesi pemaparan dari Kak Lingga akan mempresentasikan ya tentang perubahan tampilan menu baru inbox dan juga WhatsApp call, WhatsApp flow ya seperti yang mungkin teman-teman beberapa udah ketahui ya mungkin karena banyak teman-teman yang bertanya nih seperti apa sih perubahannya, seperti apa sih mengenai WhatsApp call dan WhatsApp flow dan lain-lain nanti akan disampaikan oleh Kalingga ya. Halo Kalingga. Halo, halo Rahul. Oke, apa kabar Kalingga? Baik-baik, makasih makasih. Tadi udah dibantu jelasin juga ya di awal. Thank you, thank you. Oke, siap kalau gitu. Boleh Kalingga silakan mungkin udah banyak yang nunggu ya waktu dan layar aku persilakan ya Kalingga. Oke, thank you Rahul. Sebelumnya udah dijelasin juga ya tadi Bapak dan Ibu. Halo, selamat siang. Mungkin sebelumnya kita udah sempat bertemu juga ya di beberapa kali webinar. Nama saya Lingga Mahesa, bisa dipanggil Lingga. Kebetulan saya dari Product Manager Kontak Omnichannel. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Oke, nah mungkin seperti yang sudah diinfokan oleh Rahul juga, hari ini kita akan deliver beberapa fitur baru dan changes yang kita emang sudah update di kontak atau yang akan ada di sisi kontak omnichannel ataupun di CRM itu sendiri. Gitu. Oke, mungkin boleh langsung ke next slide aja. Jadi mungkin nanti kita akan ada beberapa menu, cuman kita akan mulai dari yang revamp inbox terlebih dahulu, Bapak Ibu. Mungkin udah 2 webinar sebelumnya juga ya, kita udah ketemu ngebahas revamp inbox, kenapa kita ada revamp, detail changes-nya apa aja. Nah, di sesi ini kita akan update lagi nih, kalau misalkan ada update baru, atau desain baru, atau ada updated rules itu ya, itu akan di-update juga di sini. Gitu. Oke, boleh di next slide. Oke, mungkin kita sebelum langsung masuk ke detail changes-nya, kita boleh tahu kenapanya dulu kali ya, Bapak dan Ibu dan yang lainnya juga. Jadi mungkin kalau kita tahu inbox itu adalah key atau misalkan adalah fitur utama yang memang kita gunakan atau kita butuhkan di sisi omnichannel sendiri. Kenapa sih inbox itu sebenarnya sebagai fitur utama? Ada 3 hal yang bisa digunakan atau yang biasa secara operations kita gunakan di inbox itu sendiri. Yang pertama itu adalah Central Hub for Conversations. Jadi pastinya di inbox itu kita akan consolidate atau menggabungkan semua customer interactions kita dari berbagai sumber itu di satu fitur besar yang sama, yaitu di inbox-nya. Gitu. Lalu yang kedua, kita bisa sorting dan prioritization. Oh, sorting dan prioritization kan kita bisa dari menu-menu lain ya. Nah, kalau di inbox itu yang kita fokuskan adalah dari chat-chatnya, Bapak dan Ibu.
Jadi dari conversation yang masuk gitu ya, topik-topik yang masuk, kita bisa sorting dan prioritization. Oh, mana nih yang lebih urgent, mana yang memang prioritasnya lebih tinggi, atau bisa yang di hold dulu, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita ada proses sorting and prioritization juga di sisi menu inbox. Lalu yang ketiga, kita ada collaborations dan workflow. Di mana ini tuh untuk multiple teams, dia bisa monitor, manage, dan response to customer yang datang dari mana saja. Jadi karena dia sudah di satu menu yang sama gitu ya, semua channel atau semua sumber udah berkumpul di satu menu yang sama, di inbox itu akan lebih mudah untuk memanage-nya. Mungkin sebelum-sebelumnya kita di aplikasi yang terpisah-pisah, tapi kalau misalkan dari point of view manager atau supervisor, itu akan lebih mudah untuk manage ketika dia sudah dikonkludkan semuanya atau digabungkan semuanya di satu menu yang sama, yaitu di inbox sendiri. Oke, boleh next? Lalu kenapa nih aku tadi bahas kenapa inbox itu penting, kenapa inbox is a key, itu apa hubungannya dengan revamp tersebut? Oke, karena kita tadi udah bahas 3 hal yang penting dan kegunaan inbox seperti apa, kenapa inbox itu dibutuhkan, kenapa inbox itu ada sebuah kunci atau fitur utama di omnichannel itu sendiri. Nah, ini korelasinya dengan revamp itu adalah dengan key business itu adalah yang pertama ada enhance user experience. Jadi dengan kita mendesain dengan background-background tadi untuk sorting, communications, dan lain sebagainya, kita mau enhance user experience-nya dengan desain yang baru, yang lebih intuitif, atau yang lebih mudah untuk memudahkan user untuk navigate, atau misalkan untuk tahu aksesnya seperti apa, dan yang lain. Nah, itu adalah yang kita key pertama yang kita lakukan untuk meningkatkan nih user experience yang lebih baik di sisi menu inbox-nya. Lalu yang kedua juga streamline communications management. Jadi ada new sorting rules, ada filter baru, misalkan ada SLA tracking flow, ada beberapa fitur baru juga nanti itu yang akan membantu daily operations Bapak dan Ibu. Misalnya agar responsnya lebih cepat, atau misalkan ada tracking SLA gitu ya, atau sorting newest and oldest message. Itu buat kita bantu nih prioritization-nya sesuai dengan needs dari Bapak dan Ibu sendiri nanti di sisi operations. Gitu. Lalu kita juga alignment with omnichannel goals. Jadi ke depannya di sisi kontak sendiri kita akan banyak fitur-fitur baru di Bapak Ibu. Dengan kondisi desain yang sekarang, mungkin kita tidak bisa lagi menambahkan hal-hal baru atau mungkin yang Bapak Ibu juga udah sering masuk ya requestnya, oh tambahin ini dong, tambahin itu dan lain sebagainya, feedback karena memang udah masuk. Nah, akhirnya kita melakukan redesign untuk bisa menggabungkan itu semua dengan memastikan itu adalah user experience yang terbaik buat clients kita gitu. Oke, mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat sneak peek-nya sedikit sebelum kita masuk ke detail. Di sebelah kanan itu ada gambarnya ya. Jadi tampilan inbox yang baru seperti apa. Mungkin kalau misalkan dilihat ada section baru gitu ya. Bapak dan Ibu atau ada menu baru mungkin atau ada tampilan yang sedikit berbeda. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail di next slide-nya. Oke, boleh next. Nah, tadi kita udah tahu kenapa changes-nya, terus hubungannya apa antara needs Bapak dan Ibu di operations dengan changes yang baru. Kita akan masuk ke detail-detail changes-nya nih, karena yang paling penting dengan Bapak Ibu sekarang yang udah pakai juga inbox-nya sehari-hari ya, apalagi inbox itu bisa dipakai 24 jam juga. Jadi kita akan jelaskan detail-detail changes-nya itu ada di sebelah mana aja. Agar nanti ketika sudah rilis, Bapak dan Ibu juga lebih mudah nih untuk tahu, oh ini mungkin perubahannya di sisi B, di sisi C, di sisi D gitu. Oke, di slide yang ini kita lihat ada old version. Jadi kalau old version itu kita mungkin di sebelah kiri, yang paling kiri itu adalah menu-menu besar kita. Lalu di sebelahnya mungkin kita sebut dengan section room list. Jadi yang ada message, comment, and review, filter, search itu ada di part yang room list semua. Terus yang di tengah yang backgroundnya biru itu adalah yang bagian room chat. Lalu yang ke kanannya lagi itu adalah section info bar. Jadi mungkin kalau di inbox sendiri kita lihat kurang lebih ada 3 section di tampilan yang lama ya, Bapak Ibu. Oke, boleh next. Nah, ini yang new versionnya. Jadi di yang new version dari 3 section kita bagi jadi 4 section. Yang pertama, di mana di samping menu-menu besar kita, itu ada section yang namanya default view, Bapak Ibu. Jadi di section itu di sebelah kiri yang ada inbox, tanda plus, search, ada tulisan all chat, my chat, unassign, assign, resolve. Itu adalah section baru yang kita tambahkan. Jadi di section itu yang kita sebut dengan sectionnya default view. Gitu. Atau Bapak Ibu bisa mengatur view-nya semua di section tersebut nanti. Itu.
Lalu di sampingnya baru kita masuk ke yang bagian room list yang tadi sama. Mungkin ada perubahan ya, atau ada letaknya yang berubah. Nanti kita akan jelaskan di next slide. Baru di sebelah kanannya lagi yang ada halo, selamat sore, saya mau komplain soal mesin kopi dan lain-lain, itu adalah section room chat. Lalu yang di sebelah kanannya yang ada tulisan Indra Pangestu, nomor telepon, SLA target, customer details, dan lain-lain, itu adalah section yang untuk info bar. Gitu. Jadi kita ada terbagi 4 sections. Oh, kali enggak jadi nambah dong sectionnya, nanti jadi kecil dan lain sebagainya. Nah, untuk yang di bagian default view atau yang bagian inbox, all chat, my chat, unassigned itu nanti bisa Bapak dan Ibu minimize juga. Gitu. Jadi agar dia nanti jadi 3 section lagi. Gitu. Jadi sebenarnya bisa di minimize, bisa di maximize juga. Gitu. Oke, boleh kita ke next slide. Nah, ini yang mungkin detailnya. Jadi kita ada new sidebar on the left. Ini kalau misalkan kita lihat di section yang sebelah kiri untuk before, dari dashboard, inbox, broadcast, biasanya di sebelah kanan itu langsung room-room listnya ya, atau chat-chat listnya semua langsung ada di sebelah kanan. Nah, kalau misalkan kita lihat yang di PPT-nya, di sebelah kanan itu ada new point of view untuk admin dan supervisor. Itu juga kita ada section baru di samping inbox tadi ya, di samping menu-menu utama, inbox, dashboard, broadcast, itu di sebelah kanannya ada menu default view tadi, gitu, atau section default view. Yang isinya ada all chat, my chat, unassign, assign, resolve. Mungkin yang sebelumnya Bapak Ibu tahu unassign, assign, resolve itu ada di filter. Tapi sekarang kita keluarkan itu dan kita taruh atau kita put di bagian yang section default view-nya. Jadi agak lebih mudah nih karena kan pergantiannya cukup sering ya. Jadi kalau misalkan di sebelah kiri dia sudah terbagi sectionnya juga dan lebih mudah buat Bapak Ibu untuk lihat-lihat juga atau berpindah-pindah gitu. Jadi dia nggak perlu ngeload terlalu banyak lagi nih ketika di filter gitu. Lalu di sebelah kanannya baru kita ada section room list-nya. Boleh next? Lalu ini adalah yang point of view dari sisi agent. Jadi dari sisi agent sama tetap ada section yang default view. Cuman kalau untuk yang di sisi agent nanti itu hanya ada 2 part, yaitu assign to me sama resolve. Mungkin yang sebelumnya tulisannya assign dan resolve ya Bapak Ibu. Karena kan kalau agent itu dia pasti udah masuk ke chat. Jadi udah nggak ada unassign lagi. Gitu. Jadi di sini sectionnya adalah assign to me atau yang memang di-assign ke mereka. Jadi bahasa lebih mudah dipahami juga. Lalu yang kedua itu ada resolve gitu. Baru di sebelah kanannya itu adalah section room list-nya. Nah, mau tanya nih misalkan, misalkan Bapak Ibu mau bertanya, oh Mbak Lingga get chat-nya mana? Karena kita pakai fitur get chat gitu ya. Mungkin awal-awalnya kita bingung get chat itu apa gitu. Jadi akhirnya di tampilan yang baru kita emang put assign chat to me-nya atau get chat-nya itu ke section yang default view, bukan yang di room list lagi. Jadi ke section yang di pinggir kiri. Dan itu adalah nama buttonnya assign chat to me. Jadi kalau dilihat kursornya yang di bawah itu ya, ada assign chat to me. Jadi agar lebih mudah dipahami juga gitu ya ketika mau get chat dan lain-lain, oh aku bisa klik button ini. Gitu. Oke, boleh next. Nah, ini untuk kita mulai masuk ke detail-detailnya ya, Bapak Ibu. Jadi di new sidebar on the left. Jadi untuk yang di section pertama, untuk create group itu akan kita take out juga. Awalnya ada di dekat filter ya. Tapi sekarang kita take out ke yang section baru, yaitu ada create group, dan ini tuh akan muncul kalau misalkan Bapak dan Ibu memang sudah request untuk enable WhatsApp group juga. Karena untuk WhatsApp group memang saat ini aktivasinya itu by request gitu ya, kita belum general release gitu. Jadi kalau misalkan emang diaktifkan WhatsApp grupnya, maka nanti ada tanda button plus. Di samping tanda button plus itu juga ada button search juga. Yang awalnya ada di samping filter, tapi ini kita move keluar. Karena search itu kan kita bisa search contact atau search conversation. Maka dari itu posisinya kita put ke section yang sebelah kiri. Gitu. Dan kalau ada perubahan rules nggak Mbak Li? Nggak di search-nya? Nggak ada. Jadi kalau untuk rules-nya as it is, tetap seperti yang ada sekarang. Tapi ini hanya letaknya yang kita ubah. Gitu. Lalu untuk all incoming chat, all type of channel room itu juga ada, masih sama. All unassigned chat juga nggak ada changes, hanya posisinya saja yang kita pindahkan letaknya. Lalu all assigned chat juga sama, resolve room juga masih sama, tidak ada yang berubah rules atau requirement-nya saat ini. Lalu, oh number yang show itu apa nih? Number apa nih Mbak Lingga? Itu kan kalau misalkan kita lihat di my chat 12, unassigned 3, assign 7 gitu ya. Jadi itu adalah total
di mana room-room yang belum di-read, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya untuk total room keseluruhan itu bukan di sana letaknya, lebih ke reportingnya. Tapi kalau misalkan untuk yang di inbox yang kita show angka di sebelah ini adalah nanti untuk room-room yang statusnya unread. Gitu. Jadi agak lebih mudah juga ya. Oh, setiap section tuh ada berapa sih yang belum di-read gitu. Jadi kalau misalnya udah di-read semua, berarti nanti dia akan kosong juga gitu. Nah, karena dia itu ngefilternya adalah room yang unread, maka dari itu di bagian section yang resolve itu tidak ada. Tidak ada totalnya. Yang di all chat juga nggak ada karena kita gabung semua ya, semua status kalau di all chat. Maka dari itu dia munculnya nanti di section yang my chat, unassigned, sama assign. Nah, lalu kalau untuk yang agent point of view, tadi yang udah sempat di show juga, itu button get chatnya itu dipindahkan jadi assign chat to me. Nah, lalu kita di sini kan masih alpha release, nanti kita akan ada bertahap Bapak dan Ibu. Mungkin di webinar yang sebelumnya saya sempat mention kita akan mulai alpha release di Mei, tapi ini kita rencananya akan mulai di Juni sampai Juli. Insya Allah kalau misalkan tidak ada kendala, kita akan mulai alpha release sampai general release di bulan-bulan tersebut. Gitu ya. Jadi di Mei ini kita belum alpha release dulu. Nah, untuk yang alpha release ini sendiri itu nanti hanya include yang all chat, unassign, assign, dan resolve. Nanti baru ketika di general release, kita akan masukkan yang my chat juga. My chat itu nanti akan lebih ke sisi supervisor dan admin, yang memang mereka itu ikut bales chatnya. Jadi mungkin sama ini ada pertanyaan, oh dari supervisor itu kadang ikut bantu balas chatnya gitu ya, tapi nggak tahu nih yang mana room-room chatnya. Nah maka itu nanti ada section my chat sendiri yang muncul di admin dan supervisor. Jadi ketika admin dan supervisor include di dalam chat tersebut, mereka bisa filter juga ke section yang ke filter yang my chat. Oh, ini nih room-room yang memang saya ikut balas. Gitu. Namun itu nanti akan rilisnya ketika kita udah general release untuk revamp inbox. Jadi di alpha release kita masih di all chat, unassign, assign, sama resolve, existing filter. Gitu. Oke, boleh next? Oke, nextnya kita masuk ke room list-nya, new changes-nya. Ini mungkin ada logo atau misalkan letaknya gitu ya yang berbeda atau ada button baru tuh yang dari tadi nggak di-mention tapi di sini ada gitu ya. Oke, mungkin kalau yang tanda bulan sabit itu nanti memang salah satu fitur baru nanti yang akan kita kembangkan juga. Cuman untuk sekarang mungkin saya masih keep dulu ya, coming soon. Nanti akan ada webinar terpisah juga untuk fitur itu. Oke, jadi untuk yang di room list-nya atau new changes-nya itu ada table message dan comment dan review. Jadi mungkin awalnya di section room list, Bapak dan Ibu lihat di bawah tulisan all inboxes itu ada message, comment, and review. Ada dua section terpisah, message sendiri, comment, and review sendiri. Nah, nanti untuk yang di tampilan baru, message, comment, IG comment, ataupun Google Business Review itu akan gabung di satu section yang sama. Oh, gimana dong kalau misalkan saya mau filter dan yang lain sebagainya. Nah, untuk nanti pembagian atau mau filter mana yang komen, mana yang review, itu nanti akan masuk ke section filternya. Jadi di gambar yang sebelah kanan itu kan kita ada filter ya, filter unread dan lain-lain sebagainya. Itu nanti di section yang channel dia bisa ngefilter yang komen atau review. Jadi kita put ke sana. Kenapa Mbak Lingga? Awalnya dari ada dua section dijadiin satu section karena nanti ke depannya kita akan ada filter-filter lainnya nanti yang memang bisa Bapak Ibu customize sendiri untuk ngefilter komen, review atau messaging yang lain gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan needs masing-masing. Maka dari itu di bagian section yang all chatnya itu kita gabung semua gitu. Oke, lalu all status itu change to short room. Jadi yang ada tulisan newest di bawah tulisan all inbox itu ada tulisan newest itu akan kita ganti jadi short room, Bapak Ibu. Jadi untuk yang di alpha itu nanti kita hanya ada yang newest dulu. Tapi ketika kita udah general release nanti akan ada oldest sama SLA at risk. Jadi kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu udah menggunakan fitur SLA itu nanti akan ada sorting untuk SLA at risk juga gitu. Tapi itu nanti di bagian yang di general release ya. Jadi kita akan bertahap. Kenapa yang di US duluan? Karena itu kita emang mengikuti existing rules yang udah ada. Jadi ketika perpindahan tidak terlalu kaget nih nanti gitu. Oke, untuk yang create grupnya remove bukan berarti kita hilangkan, tapi tadi ya di slide yang sebelumnya itu kita take out, kita bawa yang tanda plusnya itu atau create grupnya itu ke section yang baru. Jadi untuk yang di sini tidak ada tidak ada button create group. Yang search-nya juga sama, kita pindahin ke section yang sebelumnya.
Lalu customer picture awalnya itu memang logo avatar gitu ya. Cuman sekarang kita ganti jadi channel logo juga. Karena sebenarnya dari sisi channel-channel yang diintegrate ke kita juga tidak ada mengirimkan customer picture gitu. Jadi kita ganti itu dengan logo channel. Lalu channel logo, channel name itu juga remove. Itu yang mana Mbak Lingga? Oh, jadi kalau misalkan kita lihat ada nama Indra Pangestu, di bawahnya ada saya mau komplain soal bla bla bla, terus di bawahnya ada Hummingbird Official. Itu kan nama channelnya ya biasanya. Kalau misalnya nama WhatsApp-nya kontak misalnya kayak gitu dan ada logo WhatsApp-nya. Nah, itu kita take out karena kita put di customer profile picture, lalu di bawahnya kita langsung nama channel aja gitu. Lalu total unassigned chat itu juga di remove di section yang room list. Lalu nextnya get chat button juga sebenarnya kalau misalkan secara rules tidak ada yang berubah, tapi kita ganti jadi yang assign chat to me. Lalu scroll up chat, jadi mungkin scroll chat itu kita udah bisa pakai mouse atau pakai trackpad gitu. Jadi udah bisa dilakukan langsung pakai keyboard juga gitu. Itu yang salah satu improvement barunya. Atau mungkin sebelumnya sebenarnya kita udah ada beberapa bisa untuk nge-scroll chat itu pakai trackpad dan lain-lain, tapi mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang merasakan ada issue juga di sana gitu ya. Nah, jadi ini udah di fixing. Jadi kita tidak hanya menambahkan fitur baru, tapi kita juga fixing beberapa isu yang memang atau user experience yang tidak komplit nih di tampilan yang lama gitu. Jadi ini untuk gambar-gambarnya, contoh yang di sebelah kanan itu kalau misalkan kita buka resolve all expired chat room yang tanda centang gitu ya, itu masih sama tampilannya tidak ada berubah. Terus di filter, nanti ke depannya kita juga akan ada filter unread, cuman untuk sekarang belum dulu di alpha release. Terus untuk yang WhatsApp campaign itu juga nanti ketika rilis akan di-remove ya Bapak Ibu, karena kan untuk sekarang kita juga memang sudah ada section campaign field campaign history-nya sendiri. Jadi itu nanti akan di-take out. Lalu untuk yang session tetap sama, channelnya juga sama, agents, text, semua juga masih sama untuk filternya. Dan ditunggu juga nanti akan ada filter-filter baru yang mungkin Bapak Ibu yang punya banyak divisi atau punya banyak channel sebenarnya sudah request beberapa kali gitu. Jadi nanti di tampilan baru akan ada filter baru juga. Oke, boleh next. Nah, ini untuk gambaran yang bulk action. Jadi kan Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu tahu ketika kursornya kita arahkan ke customer profile atau yang logo channelnya nih kalau tampilan sekarang, itu kita bisa select room. Nah, select room ini atau bulk action biasanya yang kita sebut itu tuh bisa untuk dua hal. Bulk action assign atau bulk action resolve. Nah, untuk itu tidak ada changes Bapak Ibu. Masih sama seperti yang sekarang. Jadi tetap kita habis select, terus kita akan melihat semua all selected chatnya. Lalu di sebelah kanan kita bisa lihat juga ada button assign sama resolve seperti saat ini. Gitu. Oke, boleh next. Oke, ini kita masuk ke bagian section room chat atau yang di tengah yang ada tulisan halo selamat sore saya mau komplain dan lain-lain. Jadi untuk yang di section ini room chat tabnya mungkin awalnya ini yang untuk yang tampilan baru itu kita extend sampai ke info bar sebelah kanan. Jadi kita perpanjang. Jadi yang di atas tuh yang di bawah nama Christine Purnamasari, di section bawahnya ada tulisan Indra Pangestu, created-nya kapan, terus ada assign sama resolve. Nah, itu yang kita extend sampai ke samping, karena itu masih part of the room chat itu sendiri, si info bar itu. Maka dari itu kita extend ke samping. Lalu di sisi room chat-nya aja nanti Bapak Ibu juga akan dapat informasi, oh ada berapa nih total unread message-nya. Kayak yang di WhatsApp gitu ya, kalau kita buka ada satu garis itu untuk nginfoin, oh ada tuh unread message misalkan dari room tersebut atau dari conversation tersebut. Gitu, lalu ada attachment dan emoticon itu posisinya aja yang berubah. Di section typing pindah ke bawah. Terus room chat-nya juga background-nya kita ubah jadi warna putih, agar lebih jelas juga. Lalu bubble chat-nya bubble chat user nanti juga akan berubah warna. Terus block button itu kita hide ke dalam tulisan yang Indra Pangestu itu. Nanti ada di next slide. Terus resolve button itu juga posisinya geser ke kanan aja. Gitu. Boleh next? Oke, nah ini yang section info bar. Jadi ada pertama kita melakukan repositioning list info bar yang sesuai screenshotnya ya, yang di sebelah kanan Indra Pangestu sampai tiket ke bawah. Itu kita melakukan repositioning. Jadi SLA target naik, customer details, conversation details itu naik ke atas, notes dan tag juga naik ke atas, assignee, conversation history dan lain-lain itu turun ke bawah. Gitu. Jadi ini kita lihat juga berdasarkan yang paling sering diakses ya, Bapak Ibu. Dan kalau untuk info barnya, jadi nanti itu bisa diminimize, bisa dibuka juga.
gitu. Karena kan kalau secara default ketika masuk itu akan terbuka semua, tapi nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan, oh saya mau tutup aja yang SL target, atau oh saya mau tutup aja yang conversation details gitu. Jadi bisa dibuka tutup gitu, atau di minimize, di maximize gitu. Lalu nextnya kita nge-rename juga yang contact ID kita berubah jadi customer details. Oh, agents juga kita ubah jadi assignee. Kenapa kita ubah nih agents to assignee? Karena kan sebenarnya yang di section agent atau yang sekarang assignee itu supervisor dan admin juga included. Maka dari itu kalau misalnya kita memberikan nama agents itu tidak related gitu ya ke partisipan yang ada di dalam section tersebut. Jadi akhirnya kita ubah ke assignee gitu. Lalu untuk yang agentsnya itu kita bisa assign agent dari tidak hanya button atas menu aja, tapi kita juga bisa nge-add dari bagian bawah gitu. Jadi di assignee, di atas assignee-nya itu ada button lagi. Terus di sini juga kalau misalkan untuk proses assign agent itu tetap seperti proses yang existing sekarang ya. Dia bisa ke siapa aja atau misalkan udah ada section divisinya sendiri atau udah ada punya divisi sendiri itu bisa tergantung dari rules yang memang udah di setup juga gitu. Lalu kalau untuk yang di Indra Pangestu di sebelahnya itu kita ada titik 3. Itu yang nanti ketika diklik keluarnya akan edit customer name sama block contact. Kalau misalkan kontaknya di block itu tampilannya seperti yang di bawahnya ada contact is block. Terus kalau misalkan mau edit name juga sama, yang di bawahnya itu bisa langsung enter customer name. Terus kalau yang tampilan SL target itu ada di bagian bawah ya. Jadi dia akan countdown nih proses phone time targetnya berapa menit lagi, resolution time targetnya berapa menit lagi. Itu untuk yang SLA. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah pakai SLA, bisa dikonsider lagi nih untuk menggunakan fitur SLA agar lebih mudah, agar bisa memantau juga mana chat yang breach, mana chatnya yang udah hampir reach SLA-nya, itu nanti bisa dilihat di sectionnya SLA target. Gitu. Oke, boleh next. Ya, mungkin itu dulu kalau untuk yang revamp inbox aku kembalikan ke Rahul. Oke, baik. Terima kasih Kak Lingga atas pemaparannya ya mengenai revamp inbox ini ya, perubahan menu baru inbox ya, mulai dari kenapa kita merevamp inbox dan juga detail-detail yang berubah nantinya. Oke, kita langsung masuk ke sesi Q&A dulu ya untuk pemaparan revamp inbox ini, baru nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Boleh dari Kak Lingga nih mungkin bisa dibantu baca-baca dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk, nanti sambil aku bantu bacakan juga ya. Nah, ini eh mungkin langsung aku bantu bacain aja ya kayak Lingga ya untuk Oke, pertanyaan-pertanyaan boleh. yang sudah masuk ya. Eh Pertanyaan pertama ada dari Mas Ahmad Murij ya. Untuk section di inbox bisa di custom nggak ya? Misal ada tambahan tiket pending atau tiket on hold. Boleh kali nggak? Oke, ya terima kasih Pak Ahmad untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk sectionnya yang kita sebut section itu tadi pembagian yang ada beberapa part itu ya, yang default view, room list, room chat, dan info bar. Jadi kalau misalkan di empat section tersebut itu tidak bisa ditambahkan yang status tiket pending atau tiket on hold. Nah, tapi di dalam info bar itu tuh kan kita ada satu fitur menu, fitur tickets ya, ada tickets dan deals. Jadi nanti untuk tickets dan deals itu tuh akan ke-update statusnya di dalam menu tersebut. Jadi kalau untuk proses tiket sendiri kita masih proses creation-nya ke CRM ya, Pak Ahmad. Gitu. Jadi dari sisi kita di bagian section inbox-nya itu adalah terima info oh dari sisi CRM-nya posisinya atau udah pindah ke on hold kah atau dia pending gitu ya. Itu nanti yang akan ke-update di sisi menu tiketnya. Gitu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dari oke, dari Kak Ari Alamsyah ya mungkin ya. Ini tampilannya berbeda ya. Mungkin ini yang dibahas Omni Channel Kak. Betul, betul. Ini kebetulan kita bahasnya omnichannel. Mungkin maksudnya Pak Ari yang CRM kah atau gimana? Karena kalau untuk sekarang nih yang kita lagi tampilkan atau yang lagi kita jelaskan itu yang revamp di sisi omnichannelnya. Yaitu khususnya di menu inbox. Oke, jadi yang dipresentasikan khususnya menu inbox aja ya Kak ya. Betul. Betul. Oke, baik kita lanjut ke sesi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Kubah Emas ya. Untuk new version ini, apakah sudah launching ke semua member sekali enggak?
Oke, kalau ini kita belum launching untuk saat ini. Jadi dalam waktu dekat, jika tidak ada perubahan timeline, rencana kita akan mulai alpha rilis di bulan Juni. Jadi nanti Bapak Ibu akan diinfokan via email dan juga diinfokan via WhatsApp. Jadi ada beberapa media dan juga nanti akan ada bannernya. Kalau misalkan akun Bapak dan Ibu itu terpilih untuk new experience atau new revamp yang baru gitu ya. Jadi nanti akan diinfokan langsung ke akun masing-masing. I see. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, dari Kak Kenan ya, apakah bulk follow up akan rilis juga? Semoga Revamp Inbox juga masuk. Semoga Revamp Inbox juga untuk report tab ya. Oke, oke, terima kasih Pak Kenan. Amin dulu gitu ya. Oke, untuk yang bulk follow up, kalau misalnya saya mention di sini itu memang kita udah ada di roadmapnya dari sisi produk sendiri, gitu. Cuman kalau untuk yang di bagian revamp inbox ini kita belum ada bulk follow up dulu nih, Bapak. Jadi kalau untuk sekarang memang masih melalui menu broadcastnya, jadi kita belum ada bulk follow up di sisi inbox dulu untuk saat ini, gitu. Terus kalau untuk revamp version untuk yang reportnya ditunggu. Nanti ke depannya kita emang ada sedikit perubahan untuk yang di sisi reporting agar lebih mudah dipahami mungkin ya section-sectionnya juga. Jadi nanti kalau misalkan sudah ada update-nya, desainnya dan lain-lain sudah jadi, pasti akan kita adakan webinar juga sih Pak Gina. Gitu. Thank you. Mm-mm. Rahul kayaknya masih di mute. Oh sorry. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dari Kak Dina Volkom. Slide nomor 23, SLA target. Boleh dibantu info SLA target itu apa sih Kak Lingga? Oke, thank you Bu Dina pertanyaannya. Oke, untuk SLA target itu kita untuk memantau performa atau response time dari agent-agent kita nih, Bu Dina. Jadi kita mungkin nanti di sisi inbox-nya, kalau di sisi inbox itu kita akan ada countdown-nya. Misalkan Bu Dina dari timnya itu udah set untuk first response time itu harus dijawab dalam 1 menit, misal. Lalu resolution times-nya harus dalam 5 menit. Maka nanti setelah di setup di sisi menu inbox-nya yang section SLA target tadi, itu dia akan mulai countdown-nya tuh, Bu. Jadi kalau misalkan nanti dia breach atau completed, itu juga bisa dilihat ada bukan notifikasi tapi akan updated dia di bagian SLA targetnya. Jadi tidak hanya di section SLA target, tapi nanti di bagian section room list itu juga bisa terlihat countdown-nya jalan gitu. Jadi mungkin nanti Bu Dina boleh coba explore SLA targetnya buat mantau performa agentsnya atau misalkan mantau operations agentnya juga ya kira-kira oh mana nih yang udah breach atau udah completed. Jadi bisa lebih jelas lagi nih untuk perhitungan reporting dari performa agent itu sendiri gitu. Oke, Semoga baik. menjawab. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya ya. eh ini dari Kak Dina juga ada pertanyaan lagi nih. Apakah bisa delete all untuk chat yang terlanjur dikirimkan atau ada fitur edit chat juga? Oke, oke. Ya, ini mungkin salah dua ya sebenarnya, ada dua pertanyaan gitu ya yang digabung. Oke, yang sering ditanyakan juga sebenarnya ke tim produk ataupun support tim kontak ya. Jadi kalau untuk sekarang delete dan edit itu kita belum ada nih, Bu Dina ataupun Bapak dan Ibu yang lainnya. Kenapa? Karena gini, kita itu adalah platform yang connected ke WhatsApp, Instagram, Google Business misalkan, atau Facebook dan lain-lain. Jadi kita meneruskan integrasinya dari sisi mereka. Nah, dari sisi mereka sendiri untuk integrasi ke platform kita memang belum menyiapkan adanya untuk edit dan delete message. Jadi kalau misalkan pun dari kita menyiapkan ada edit dan delete, takutnya dari sisi mereka nggak ngedelete itu sampai di customer tetap muncul. Maka dari itu, kalau misalkan nanti sudah ada update nih dari masing-masing channel tersebut, dari masing-masing channel integrationsnya, misalkan seperti semua yang connected to Meta, atau misalkan dari Tokopedia-nya, atau dari Shopee-nya udah ada update, pasti akan kita langsung update juga di sisi kita. Gitu. Jadi kalau untuk sekarang kita memang belum ada dulu. Gitu, Bu Dina. Oke, baik. Kita naik ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dua pertanyaan yang mungkin langsung dari dua user berbeda. Ini yang pertama, untuk update sistem ini apakah nanti auto terupdate atau gimana gitu. Terus ada juga pertanyaan dari Kak Asia Base ya. Apakah ini akun terpilih aja yang nanti akan terupdate gitu? Oke, oke, oke. Ya, jadi nanti itu kita memang ada berfase
untuk rilisnya. Jadi ada alpha, beta, dan general release. Itu untuk yang alpha itu memang hanya sekian persen klien saja, beta juga belum seluruhnya, baru nanti di general release at the end semua klien akan menggunakan atau semua user akan menggunakan tampilan yang baru, Bapak Ibu. Cuman mungkin nanti timelinenya yang akan berbeda-beda gitu. Jadi nanti kita akan randomly pilih, oh yang mana nih yang ikut alpha release. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti ikut alpha release yang Juni, nanti Bapak dan Ibu akan menerima info dari sisi banner, dari sisi banner di omnichannelnya, atau di email juga ke email user gitu. Jadi nanti akan diinfokan. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kak, mau tanya untuk new versi ini apakah sudah bisa juga untuk track broadcast yang kita lakukan? Misal hari ini lanjutkan blast atau broadcast, kemudian dalam seminggu ke depan kami mau cek nih ada berapa yang respon dari broadcast tersebut, apakah bisa? I see. Oke, oke. Mungkin jawabannya akan jadi beberapa fitur nih untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi yang pertama, kalau misalkan Bapak Ibu mau lihat, oh dia sudah reply atau belum, atau misalkan customer itu reply broadcast yang mana, itu bisa dilihat di dalam room chatnya itu sendiri gitu. Jadi, oh misalkan ada broadcast, dia reply, kita bisa lihat tuh bubble broadcastnya yang mana. Nah, tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu mau melihat response rate-nya, sorry, reply rate-nya, misalkan read rate-nya atau delivered rate-nya, itu bisa tetap ke menu reporting. Karena kan kita itu melihat perkembangan atau secara keseluruhan dari hasil reportingnya ya. Kalau misalkan di inbox-nya sendiri, kita lebih ke activity conversation-nya. Tapi kalau misalkan kita mau ngelihat ratingnya atau misalkan reportingnya atau perbedaan dengan broadcast yang sebelumnya itu lebih ke menu reporting broadcast summary atau broadcast activity gitu. Semoga menjawab Bapak Ibu. Oke, baik. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi kita mungkin akan jawab nanti ya kayak setelah kita membahas pembaruan-pembaruan berikutnya juga ya kali enggak ya. Mungkin nanti Oke. buat teman-teman yang masih memiliki pertanyaan boleh banget disampaikan di fitur Q&A yang tersedia di Zoom ya nanti akan kita bantu jawab di sesi Q&A berikutnya ya karena kita masih ada yang di present juga ya kali enggak ya. Oke, boleh kali enggak mungkin untuk sesi berikutnya boleh dilanjut ya teman-teman. Oke, oke. Oke, mungkin Rahul itu ada yang banyak bertanya di chat ya. Mungkin diarahin ke Q&A juga. Oke, buat teman-teman nanti untuk recording mungkin ya, nanti untuk recording materi dan lain-lain mungkin akan kita share juga ya untuk teman-teman yang mungkin bertanya-tanya tentang recording nanti teman-teman bisa banget langsung isikan aja feedback form nanti untuk recording dan materi akan kita kirimkan melalui email teman-teman yang terdaftar di feedback form yang udah teman-teman isikan. Oke. Oke, oke, thank you. Oke, mungkin nextnya kita ke beberapa fitur baru ya, Bapak Ibu. Mungkin tadi itu secara revampnya. Nah, ini yang fitur-fitur baru yang sebenarnya sudah banyak ditanya juga nih oleh Bapak dan Ibunya, baik ke supportnya, ke CS-nya, ke AM, ataupun emang saat meeting dengan produk atau engineering gitu. Oke, ini yang pertama adalah WhatsApp Business Calling API. Jadi finally, akhirnya untuk dari tim Meta atau WhatsApp sendiri sudah rilis nih integrasinya untuk kita ke WhatsApp Business API atau mungkin yang Bapak Ibu tahu WABA ya, biasanya kita sebutnya ketika training gitu. Oke, jadi kita udah bisa calling API nih sekarang atau call langsung dari WhatsApp Business API. Nah, mungkin boleh next. Oke, jadi mungkin kalau secara backgroundnya sendiri, simpelnya mungkin kita memang mau melengkapkan nih semua fitur-fitur yang sebelumnya ada di WhatsApp Business, tapi akan kita lengkapkan juga di sisi WhatsApp Business API atau yang Bapak Ibu gunakan dari dashboardnya kontak saat ini, gitu. Dan selain itu, kita juga sebenarnya one of the selected partnernya Meta yang bisa rilis WhatsApp Call Business API atau WhatsApp Call ini. Jadi sebenarnya belum banyak yang punya WhatsApp Call itu juga gitu. Jadi kita adalah salah satu partner direct Meta yang memang punya fitur WhatsApp Call ini sendiri. Nah, untuk GA-nya itu kita rencananya akan di bulan Juli. Jadi nanti kalau misalkan sudah GA atau udah general release ya, sorry, udah general availability atau udah general release itu nanti semua klien akan mendapatkan. Tapi kalau untuk sekarang itu masih by request dulu. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang sempat ditanyakan tim onboarding kita atau misalkan tim CS kita gitu ya atau tim AM kita atau misalnya ada yang nanya juga kok saya belum ada WhatsApp call. Jadi memang sampai Juli kita masih hold dulu itu by request. Nanti di Juli baru kita akan mulai dibukakan ke semua user. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau nyoba dari sekarang nih gitu ya otak-atik mau ngelihat WhatsApp call seperti apa atau yang memang sudah nunggu dari lama boleh langsung request aja ke kita dan langsung kita enable gitu. Nah, kenapa kita sendiri juga akhirnya nge-develop WhatsApp call? Karena memang
secara operasional sendiri, call itu adalah salah satu media untuk mempercepat proses kita ketika merespons ke customer. Mungkin ada di beberapa business flow yang memang perlu banget nih call. Karena dengan call mungkin yang awalnya kita resolution time kita 5 menit, mungkin dengan call bisa hanya jadi 2 menit. Gitu. Jadi mempercepat prosesnya juga. Nah, maka dari itu sekarang kita juga rilis nih WhatsApp call di sisi dashboard omnichannel kontak. Gitu. Boleh di next? Oke, ini adalah previewnya. Jadi di sini tuh nanti ada kita bagi dua section, business initiated. Business initiated artinya adalah dari sisi kita yang call, dari sisi dashboard kontaknya yang call ke user WhatsApp atau ke pengguna WhatsApp-nya atau ke customer-nya Bapak dan Ibu. Jadi dari dashboard-nya kontak masuk ke room chat, Bapak Ibu mau nelpon si customer-nya. Itu yang kita sebut dengan business initiated atau outbound call lebih mudahnya gitu. Jadi kalau yang untuk outbound call sendiri, nanti itu Bapak Ibu jika sudah enable akan temukan button call di bawah, di samping logo attachment. Ya nanti bisa langsung diklik request customer call. Jadi nanti ketika diklik, dia akan langsung kirim wording seperti yang digambar. Jadi akan send call request dulu. Jadi kalau untuk outbound call itu kita tidak bisa langsung call, tapi kita harus kirim request dulu ke customer. Dan ketika customer itu udah accept, baru kita bisa call ke mereka gitu. Jadi memang rules-nya saat ini yang disiapkan dari WhatsApp itu adalah kalau outbound itu harus by request dulu agar tidak spamming ke sisi customer gitu. Jadi nanti ketika udah keluar, itu kan di bawah ada gambar send a call request dan expirednya akan dalam 72 jam. Nanti untuk requirement clear-nya ada di next slide ya. Terus di bawahnya itu ada wordingnya juga. Kami akan kirimkan pesan request bla bla bla. Itu untuk wordingnya bisa disesuaikan dari Bapak dan Ibu mau seperti apa. Gitu. Oke, boleh next. Ini adalah gambaran ketika si customer udah receive responsnya. Terus, sorry, udah receive request dari kita dan dia udah respons juga. Dan dari kita nanti akan muncul atau dari sisi dashboardnya itu akan muncul button. Jadi misalkan di sebelah kanan ada gambar business call request, customer call request send expired in 3 days. Itu ada tulisan, di bawahnya itu ada tulisan awaiting reply. Waiting reply berarti artinya kita masih nunggu dari sisi customer apakah dia akan accept atau reject nih request call kita. Kalau misalkan dia accepted atau rejected, nanti seperti yang digambar juga itu akan ada update tulisannya. Oh, call accepted atau atau accepted atau bisa juga nanti warna merah dia buttonnya itu jadi rejected gitu. Oke, nanti kita juga bisa tahu nih kalau misalkan dia allow atau don't allow ya. Jadi nanti akan ke trigger satu bubble message juga. Kalau dia accept atau reject gitu. Oke, boleh next. Nah, ini tadi yang dari point of view kita. Nah, ini yang dari customer point of view. Ketika dia udah receive atau dia udah terima request call dari kita, jadi nanti mereka akan bisa pilih, jadi apakah mereka akan allow atau mereka tidak akan allow nih, atau mereka reject mungkin ya lebih mudahnya. Jadi apakah mereka accept atau mereka reject. Nah, nanti kalau misalkan mereka udah allow, maka nanti kita bisa langsung nge-call di mereka. Nanti di sisi di sisi nama customer di pojok kanan atas yang di section nama atau info bar itu akan ada button call-nya gitu. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa langsung call once dia udah allow. Oke, boleh next. Nah, ini adalah rules-nya nih, Bapak Ibu. Mungkin yang perlu di notes, ini yang memang rules sudah kita teruskan dari rules meta juga, yang memang udah rules dari sisi metanya. Yang pertama, ketika business initiated request call, atau ketika kita kirim request outbound call. Jadi, kita itu akan ngecek dulu, harus ada conversation-nya dulu, atau sudah ada room chat-nya dulu nih, Bapak Ibu. Jadi kalau dia belum pernah chat itu tidak bisa langsung di-call. Jadi dari sisi WhatsApp sendiri dia memang untuk mengatasi adanya spamming makanya mereka ada request call dan harus sisi customernya harus pernah chat dulu gitu. Jadi kalau sudah ada roomnya baru dia akan ngecek. Jadi di roomnya sendiri tipenya apapun itu marketing, utility, authentication, service atau free entry point itu semua bisa kita kirim trigger call gitu ketika sudah ada room chatnya atau conversation. Lalu juga ada request limitnya nih Bapak Ibu yang memang kita teruskan juga dari requirement-nya WhatsApp ya. Jadi untuk request itu hanya satu kali request dalam 24 jam dan dua kali request dalam 7 hari. Jadi misalkan kita udah request hari ini,
lalu di reject, nah kita punya satu kesempatan lagi untuk kirim request call selama 7 hari ke depan. Kalau di reject lagi, maka kita nunggu 7 hari baru nanti kita baru bisa kirim request call lagi. Kalau misalkan sempat di reject. Nah, tapi nanti itu akan ada update juga. Kemungkinan besar nanti untuk waktunya akan lebih diperpanjang lagi. Sorry, untuk limit requestnya itu juga akan dinaikkan. Cuman kita masih menunggu update juga dari sisi WhatsApp ya. Gitu. Jadi nanti mungkin akan ada beberapa perubahan terkait dengan requestnya juga. Oke, jika limitnya sudah full atau misalnya sudah terpakai semua, maka requestnya tidak akan terkirim juga. Nanti akan terlihat langsung notifnya di sisi menu chatnya. Gitu. Kalau misalkan, oh limitnya sudah penuh, misalnya seperti itu. Atau dia sudah reach the limit. Gitu. Lalu di sebelah kanan ada Business Initiated Room Conditions. Room Condition itu adalah conversation-nya, itu nanti akan seperti apa ketika di reject, di accept, di call, atau sorry, ketika kita kirim call atau kalau sudah dimatikan, itu kondisinya akan seperti apa. Jadi yang pertama kita bahas itu adalah chat room resolutions, atau roomnya yang di-resolve. Gitu. Karena kan kita ada proses resolve room ya, Bapak Ibu. Gitu. Kalau misalnya persisnya udah selesai, nggak ada respon, bisa kita resolve gitu. Nah, kalau misalkan roomnya udah di resolve, customernya nggak reply gitu ya, customernya nggak reply dari requestnya, lalu roomnya di resolve, maka requestnya itu akan ke reset, Bapak Ibu. Jadi yang awalnya kita mungkin tinggal punya kesempatan 1 kali request lagi, tapi dia akan ke reset dari awal. Jadi 2 kali dalam 7 hari gitu. Terus kalau misalkan, oh roomnya udah di resolve, customernya reply nih, allow gitu. Nah, itu dia akan nge-trigger session baru lagi. Bukan nge-trigger session lagi, tapi dia akan nge-reset lagi juga limit request-nya. Jadi tetap harus kirim request lagi, tapi kita nggak ngitung request limit yang ke sebelumnya. Gitu. Jadi mungkin, oh Kak yang sebelumnya udah kepake sekali, berarti tinggal 1 kali lagi dong. Oh enggak, dia akan ke-reset, jadi Bapak Ibu masih punya 2 kesempatan lagi untuk request call ke sisi customer. Gitu. Lalu nextnya ada post approval call. Yaitu kalau misalkan upon customer approval, itu dari sisi sistemnya akan allow bisnis untuk place a call. Jadi ketika emang customer-nya udah approve, gitu ya, dia udah accept atau dia udah allow juga, maka nanti akan ada button call. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung call ke sisi customer-nya. Nanti akan ada di bawah nama customer yang di sebelah kanan atau di bagian info bar, ada button call nanti, ada tulisan call gitu. Oke, setelah connected call juga, itu dia limitnya akan ke-reset lagi semuanya. Jadi akan kembali ke awal, 1 request dalam 24 jam, 2 request dalam 7 hari. Jadi akan ke-reset. Lalu next-nya itu adalah expirations of permission request. Jadi expirednya permission request dengan expired room itu berbeda. Kalau expired room mungkin yang Bapak Ibu tahu sekarang itu 24 jam ya. Gitu. Nah, kalau untuk call sendiri, dia itu expirednya selama 72 jam. Kalau roomnya di resolve, maka dia akan ke reset dari awal. Gitu. Kalau misalkan, oh roomnya masih terbuka, nggak di resolve, tapi roomnya udah expired. Apakah call-nya expired juga kali nggak? Atau kita ketika roomnya kebuka harus request call lagi? Oh nggak, itu nggak perlu. Karena session call itu selama 72 jam. Jadi selama 72 jam dia nggak expired. Jadi ketika memang mungkin roomnya udah expired, terus customernya bales lagi gitu ya, itu kita udah nggak perlu untuk kirim request ulang lagi. Kalau sebelumnya sudah kirim gitu ya, karena dia sessionnya masih selama 72 jam. Kecuali roomnya di resolve, lalu dia chat lagi, itu baru akan ke reset lagi tuh semuanya gitu. Oke, terus after connected call juga pasti ke reset. Terus juga kalau misalkan user udah sudah accept new request juga, berarti akan ke reset juga. Gitu. Boleh next slide? Oke, nah tadi itu untuk dari sisi dashboard kontak ke luar, ke customer atau outbound. Nah, kalau untuk yang ini adalah dari customer call ke kita, atau inbound call, atau customer initiated. Jadi nanti ketika kita udah enable WhatsApp call di sisi klien, di sisi customer, di WhatsApp bisnisnya mereka akan lihat button call Bapak dan Ibu. Jadi di pojok kanan atas di samping nama itu akan ada button call. Ketika mereka klik itu akan ada tulisan seperti yang digambar. Dan nanti dari sisi dari sisi customer itu akan langsung ngeklik voice call.
Ketika dia udah klik, tampilannya akan seperti yang di sebelah kanan ya. Seperti ongoing call pada normalnya ya, pada umumnya seperti kita sekarang. Gitu. Jadi ada namanya, terus berapa detik, berapa menit, terus ada tulisan juga this business works with Meta to manage the call. Terus di bawah juga ada mute unmute gitu ya. Terus ada speaker, bisa matiin teleponnya juga. Gitu. Boleh next? Nah, lalu itu tadi yang di sisi point of view-nya customer. Lalu ini di point of view kita. Gimana nih tampilannya kalau misalkan ada inbound call dari sisi customer. Nah, ini tampilannya dari sisi kita di pojok kanan bawah nanti itu akan ada pop-up. Jadi ada pop-up section sendiri itu atau pop-up sendiri untuk call gitu ya. Ditulis tulisannya ada di sebelah kanan itu di pojok kanan bawah incoming call. Terus ada dari siapa, terus kita bisa decline atau accept call-nya. Kalau misalnya kita accept call-nya, tampilannya seperti yang digambar, ada tulisan on call, terus kliennya udah berapa menit, terus di sini juga ada nama customer-nya siapa, nomornya siapa, mute, unmute, dan matiin call-nya juga bisa. Jadi, oh Mbak Lingga nanti kalau kita angkat call, akan ngaruh nggak ya ketika kita balas chat? Nggak. Jadi dia ada section sendiri yang bisa Bapak Ibu pindah-pindah juga. Jadi nggak perlu khawatir room chatnya jadi blur out semua gitu ya. Karena kan takutnya room chatnya nggak bisa diapa-apain ya pas lagi terima call. Padahal soalnya kan dalam use case kita sehari-hari mungkin di operation sambil terima call sambil balas juga gitu kan. Jadi nggak akan ada yang terblok activity-nya gitu. Oke, boleh next? Nah, ini rules-nya untuk yang inbound call ini Bapak Ibu. Jadi kalau dari customer itu mau nge-call kita tidak ada limitasi, tapi nanti akan ada beberapa rules di sisi dashboard kitanya. Tapi kalau dari sisi customer itu nggak ada limitasi kayak kita mau request call ke mereka ya. Gitu. Jadi tidak ada limitasi. Terus juga di sini nanti di akun WhatsApp bisnisnya atau di profile atau di message-nya juga akan ada langsung button call. Terus untuk call ringingnya itu bakal 30 detik. Jadi setelah 30 detik tidak diangkat, dia akan langsung mati teleponnya. Terus kalau misalkan agentnya busy, maka call akan rejected juga by system. Terus kalau ongoing call sendiri itu kita bisa mute unmute atau end call dan juga maximum call itu 2,5 jam. Jadi untuk limit yang 2,5 jam ini 30 second ringing itu memang kita menuliskan juga dari WhatsApp ya Bapak dan Ibu. Jadi dari mereka memang melimitasi di 30 detik sama 2,5 jam. Itu. Karena kan dari mereka juga fitur baru, jadi masih ada limit-limit waktunya nih. Karena so far kita juga mau ngelihat kira-kira biasanya berapa lama sih call itu dilakukan, gitu. Jadi limitnya 2,5 jam. Lalu gimana tampilannya di sisi kita atau di sisi si bisnisnya atau dari sisi kita user di dashboard kontak itu tuh requirement-nya seperti apa? Nah, untuk yang pertama terkait receive call from customer, itu kita ada dua kondisi, Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama, dia harus ada room chat dulu dan kondisinya belum di-resolve. Expired nggak apa-apa, tapi dia belum di-resolve. Jadi kita memang sama ya, kita meneruskan dari sisi WhatsApp juga, dia harus ngedetect ada room dulu. Jadi kalau misalkan belum ada room chat, dari sisi customer ketika call kita, pasti akan langsung mati. Gitu. Jadi kalau udah ada room chatnya, dia akan langsung masuk. Terus setelah itu dia akan ngecek lagi, apakah room ini udah ada partisipannya. Partisipan itu siapa? Partisipan itu admin, supervisor, atau agent. Jadi kalau di dalam itu masih bot, ya call-nya tidak akan diteruskan juga. Gitu. Jadi layer-nya yang pertama, dia akan ngecek dulu ada chat-nya atau enggak. Lalu yang kedua, dia akan ngecek ada partisipan atau tidak di dalam room chat-nya tersebut. Kalau ada, dia akan langsung ringing ke partisipan yang ada. Nanti kalau misalkan ringing kedua partisipan, jika salah satu udah angkat, maka di yang satunya akan mati. Gitu. Terus call ringingnya sama 30 detik dan kalau misalkan ternyata partisipan semuanya yang ada dalam room chat itu sibuk, maka dia juga akan di reject by system. Terus kalau untuk ongoing call-nya dari sisi dashboard kita juga itu bisa mute, unmute, end call, terus juga sama maksimum call-nya itu 2,5 jam. Gitu. Oke, boleh next? Nah, mungkin tadi Bapak Ibu banyak mungkin ada saya sebut beberapa kali gitu ya, kayak dia akan ke reject by system atau misalkan call-nya nggak masuk atau call-nya mati gitu ya. Jadi nanti coming soon ke depannya setelah kita rilis WhatsApp call, kita akan ada yang namanya report baru di call log atau call activity. Nah, sekarang kita sebutnya call log. Jadi nanti di sini semua akan muncul customer name, phone number-nya yang mana, direction-nya apa, apakah lagi outgoing atau incoming, terus statusnya accepted, decline, unanswered, rejected, dan lain-lain.
Terus agentnya siapa, yang angkat itu siapa, dial time-nya, ada call durations juga. Dan soon, secepatnya juga kita akan rilis untuk yang call recordingnya. Jadi nanti Bapak Ibu akan ada recordingnya juga nih. Bisa nge-trace recordingnya ya. Karena kan kita ketika agent sedang komunikasi dan lain-lain, ada info tertentu yang mau kita dapat, itu nanti ada di call recording juga. Jadi ditunggu. Mungkin boleh untuk yang sekarang enable dulu WhatsApp call-nya. Setelah itu tunggu kita untuk rilis yang call log dan call recordingnya. Yang juga tidak jauh ya timeline-nya sebenarnya dari WhatsApp call. Gitu. Oke. Itu mungkin untuk yang WhatsApp call. Kita boleh next. Nah, tadi itu WhatsApp Call salah satu fitur yang banyak ditanya juga, gitu ya. Nah, sekarang kita ke WhatsApp Business Flow atau WhatsApp Flow mungkin yang Bapak Ibu tahu. Sama, ini juga banyak ya pertanyaannya ke kita, oh Mbak bisa nggak ya kontak itu dia ada form juga yang otomatis di screenshot punya WhatsApp, tanya ke kita ada atau enggak. Nah, itu sebutannya namanya WhatsApp Flow, Bapak Ibu, di kita-kita. Atau mungkin simpelnya yaitu form yang udah otomatis dari WhatsApp-nya langsung. Nah, kita udah rilis juga untuk WhatsApp Business Flow gitu. Jadi mungkin untuk detailnya bisa langsung kita bahas aja. Oke, jadi untuk rilis yang saat ini, Bapak Ibu, karena kita akan bertahap dulu untuk rilisnya. Jadi yang udah kita buka saat ini adalah introduce form-nya itu as new option di bagian chatbot response. Jadi mungkin Bapak Ibu yang udah pakai chatbot, ketika kita mau menambahkan section botnya lagi atau section response botnya, itu ketika Bapak Ibu klik tanda plus, itu akan langsung muncul semua list-listnya ya. Mungkin yang kita lihat seperti biasa, mungkin yang Bapak Ibu udah pernah otak-atik juga nih chatbotnya, ada user input, text message, dan lain-lain. Nah, sekarang itu ada baru yang namanya form. Jadi kita bisa langsung include di chatbotnya itu formnya. Jadi nanti bisa langsung di setup dari sana. Gitu. Boleh next? Ini contohnya, jadi tadi kalau misalkan, nah ini contoh di settingan chatbotnya gimana caranya kita untuk nge-setup si WhatsApp Flow ini atau form ini gitu. Jadi nanti ketika kita udah pilih yang buat response form, maka kita nanti bisa pilih WhatsApp Flow template-nya yang mana. Nah, kalau untuk template-nya sendiri, jadi kalau untuk sekarang nanti akan dibantu oleh tim activations kita, tim onboarding kita atau CSAM-nya untuk nge-setup flow-nya seperti apa atau bikin formnya seperti apa. Nanti itu akan langsung dibantu dulu karena memang untuk yang di dashboard-nya itu kita belum ada untuk proses bikin template-nya atau template formnya seperti apa. Jadi nanti kalau misalkan mau menggunakan, udah ada chatbot, mau menggunakan itu bisa langsung hubungi CS-nya atau misalkan tim support kita untuk dibantu diarahkan gimana nih cara bikin template-nya gitu. Jadi nanti kalau misalkan template sudah dibikin, dia akan langsung muncul di bot response form. Bapak Ibu nanti bisa lihat WhatsApp flow template. Itu bisa di search semua nanti mau pakai template yang seperti apa. Nanti akan ada previewnya seperti di gambar. Lalu di sebelah kanan kita bisa input juga nih untuk buat response name-nya mau apa. Jadi kayak misalkan ketika dia sudah balas, salah satu use case-nya itu adalah untuk booking attendance misalkan. Jadi dia mau booking jadwal gitu ya. Kita bisa langsung misalkan di buat responsennya kita namakan booking jadwal gitu ya. Terus header text-nya atau namanya itu nanti bisa diisi form berikut ini jika mau booking jadwal untuk konsultasi ke dokter. Misalnya seperti itu. Message kontennya bisa bebas, bisa menjelaskan tentang konsultasinya atau jadwalnya gitu ya. Terus button text-nya itu nanti bisa bebas apa aja. Dan next action-nya itu adalah response type-nya. Apakah akan ada follow up lagi dari responsnya tersebut atau tidak. Gitu. Jadi nanti bisa langsung diklik save. Jadi Bapak dan Ibu untuk template-nya memang formatnya nanti sudah ada. Tapi di body atau di bubble message-nya itu bisa disesuaikan buat response name-nya. Atau misalkan detailnya tadi kenapa harus isi form dan lain-lain itu bisa ditambahkan. Gitu. Boleh next? Oke, ketika kita udah selesai setupnya di menu chatbot tadi, kita bisa langsung tes nih di sisi chatnya seperti apa gambarannya. Jadi misalkan tadi ada chat dari customer, terus botnya bales. Ada pilihan satu pendaftaran treatment, ada dua berbicara dengan customer support. Terus misal si customer itu balas klik satu karena dia mau daftar tadi ya. Dia mau booking appointment atau dia mau daftar. Maka dari itu nanti di sisi customer dia akan langsung ngisi formnya. Nanti di next slide kita akan lihat. Nah, ketika customer udah isi formnya, ketika dia udah pilih misalkan ya pendaftaran treatment, nanti dari botnya akan bales, form pendaftarannya sudah terkirim dan lain-lain. Lalu kita ada button awaiting submission. Jadi kalau masih tulisannya awaiting submission, berarti si customer dia belum isi formnya.
gitu. Nah, gimana nih tampilannya, informasinya kalau misalkan customer udah isi form? Kita bisa ke next slide. Boleh next slide? Yes. Nah, ini gambarannya dari point of view customer, Bapak dan Ibu. Jadi ketika ini ya, ada video di sebelah kiri, ketika udah dikirim tadi, dia bisa langsung isi form-formnya. Misalnya kayak yang digambar itu ada welcoming-nya, terus ada personal data. Sebenarnya bisa di-setup lebih banyak lagi. Ini hanya salah satu contoh kita aja untuk booking appointment atau daftar treatment gitu ya. Jadi nanti dia bisa isi data-datanya. Nah, ketika dari sisi customer-nya udah continue atau submit, nanti tampilannya akan seperti di gambar sebelah kanan. Ini adalah view submitted response-nya. Jadi ada tulisan submitted data, registration form, kapan tanggalnya, namanya siapa, data yang dia isi apa-apa aja. Ini kebetulan contohnya pilihan minumnya, misalkan lalu ada emailnya apa, phone number, misalkan dia ada pilih snack-nya dan lain-lain. Tergantung Bapak Ibu use case-nya apa ya. Gitu. Ini salah satu yang kita tampilkan adalah use case untuk dia booking appointment. Dia mau ngapain aja ketika nunggu, misalkan dia mau di-serve apa, makanannya apa, minumnya apa, misal seperti itu. Jadi kita biar lebih spesifik dapat data customer kita yang akan datang juga, gitu. Lalu ini kita bisa copy text-nya juga kalau misalkan Bapak dan Ibu mau copy ke suatu tempat gitu ya, itu bisa di-copy. Tapi kalau misalnya mau lihat responsnya, bisa langsung diklik yang kalau yang tadi awaiting assignment, awaiting submissions itu akan langsung ke update buttonnya. Kalau dia udah submit dan ketika diklik, dia akan langsung buka submitted datanya apa. Gitu. Jadi nanti bisa di-copy text, di-close lagi juga nggak ada masalah, nggak akan hilang. Gitu. Oke, boleh next. Oke, gimana nih kalau misalkan sifatnya emang kita mungkin bukan booking appointment atau misalkan order dan lain-lain gitu ya. Itu kita mau lihat raw datanya yang submit formnya atau misalkan Bapak Ibu juga kirim form untuk survei itu juga bisa. Jadi mau gather nih surveinya kira-kira terhadap produk kita seperti apa, misalnya seperti itu. Untuk nge-gather semua datanya. Nah, itu bisa juga kita download nanti. Jadi Bapak Ibu bisa download ke menu report, masuk ke menu yang section export. Di menu section export di pojok kanan bawah itu yang urutannya paling kanan di bawah itu ada yang namanya form. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa langsung ekspor semua datanya. Gitu. Jadi nanti dia akan keluar datanya per template-nya ya. Jadi nanti per template itu siapa yang udah ngisi mau di-download semua datanya bisa langsung di-download. Jadi Bapak Ibu juga dapat nih raw datanya yang kalau mau diolah lagi gitu ya. Oke, boleh next. Nah, ini adalah tampilan ketika ekspor form datanya seperti apa. Jadi ketika kita ekspor nanti kita bisa klik form template-nya yang mana, karena kan kita pasti ada punya beberapa template ya nanti. Terus kita bisa pilih juga filter submission period-nya kapan, mau yang tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu di sini kita bisa pilih export type, mau via email atau direct export. Kalau direct export itu langsung download ke dashboard, langsung download ke PC atau laptopnya ya, Bapak Ibu. Gitu. Nah, nanti di sebelah kanan baru kelihatan export history-nya. Jadi siapa eksporternya, export date kapan, statusnya apa, datanya mau di-download juga bisa. Gitu. Dan ini yang di bawah adalah tampilan result-nya. Jadi yang di bawah itu kita bisa lihat kontaknya kapan, submitted ad-nya kapan, drink, email, snack itu tergantung isi formnya datanya apa aja. Terus nanti ada DT juga, nama, phone number, atau misalkan itu contohnya treatmentnya apa, itu juga nanti bisa langsung terlihat di situ. Jadi hasil ekspornya tergantung dari di form itu Bapak dan Ibu bikin fieldnya apa-apa saja. Gitu. Nanti akan langsung terlihat di sini. Gitu. Oke, boleh next. Nah, next-nya ini yang terakhir update-nya. Jadi kontak new mobile app. Jadi kita untuk CRM dan chat kita update ke app yang baru. Mungkin Bapak dan Ibu di sini udah ada yang pakai juga ya. Jadi kita memang akan deprecate atau kita akan close juga untuk app yang lama, tapi nanti akan diinfokan kapan di-close-nya. Dan kita udah ada app baru. Di app baru ini memang sudah lebih reliable, harapannya seperti itu, dan juga lebih mudah secara user experience dan ada fitur-fitur baru yang kedepannya hanya akan kita develop di app yang baru. Jadi app yang lama sudah tidak ada fitur-fitur baru lagi Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi jangan lupa nanti akan diinfoin juga linknya yang mana Bapak Ibu bisa langsung download aja. Kalau secara tampilan itu tidak banyak berbeda juga. Gitu. Nah, di sini nanti kita akan jelaskan timeline-nya sama fitur-fiturnya itu ada apa aja nih di app yang baru. Gitu. Boleh next?
Boleh next lagi aja. Ya, jadi kita ada mobile CRM sama mobile chat ya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah tampilan untuk yang kontak mobile CRM. Jadi kalau mungkin yang di sebelah kanan itu yang old-nya, itu mungkin kita langsung main kontak, detailnya kurang jelas dan lain-lain, warnanya juga berbeda mungkin ya. Nah, untuk yang di sebelah kiri itu adalah new mobile app-nya. Jadi lebih interaktif. Kita bisa ngelihat kontak listnya, company listnya juga lebih detail secara penulisan, detail-detail kontaknya juga lebih clear secara gambar dan lain-lain itu juga sudah kita adjust ya di tampilan yang baru. Harapannya lebih mudah nih Bapak dan Ibu untuk menggunakannya secara user experience gitu. Dan memang nanti itu 2-3 bulan ke depan akan kita tutup full untuk yang app lama, baik untuk di CRM dan juga di chat. Jadi Bapak Ibu yang pakai CRM, yang biasa pakai mobile app-nya CRM, jangan lupa untuk download yang baru secepatnya gitu. Boleh next? Oke, ini kalau untuk yang chat, kalau yang sebenarnya kalau untuk yang chat tampilannya lama dan baru hampir sama, tidak ada perbedaan signifikan, tapi nanti itu kita lebih ke fitur-fiturnya ada yang tambahan baru. Gitu. Jadi Bapak Ibu juga tidak kaget nih nanti ya ketika pindah gitu karena tampilannya basically sama. Hanya mungkin memang ada section-sectionnya saja atau ada fitur-fitur baru saja yang berbeda gitu. Dan sama baik chat dan CRM nanti per tanggal 20 Juni itu kita akan delete app lama dari App Store dan juga Play Store. Oh, gimana nih kali nggak kalau misalkan kita masih pakai app lama? Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau masih ketika kita delete dari Play Store dan App Store, itu yang masih pakai app lama dia tidak akan mati app-nya karena kita belum tutup app-nya. Gitu yang baru kita lakukan adalah kita delete dulu dari Play Store dan App Store-nya per tanggal 20 Juni. Jadi kedepannya yang Bapak Ibu cari atau yang Bapak Ibu temukan nanti ketika search hanya yang aplikasi baru. Gitu. Boleh next? Oke, nah kalau untuk di CRM sendiri, mungkin sebelumnya di CRM tuh kita ada lumayan banyak gap-nya, perbedaan fitur yang ada di sisi web sama di sisi mobile-nya. Jadi akhirnya kita ada new feature di mobile app yang pertama drag and drop to move stage. Jadi mungkin sebelum-sebelumnya Bapak Ibu kalau ngegeser-geser stage itu masih manual ya. Kalau di CRM yang mobile app sekarang kita harus buka dulu, terus habis itu kita pilih, kita scroll ke bawah, kita pilih stage-nya yang apa. Baru kita get back lagi, ketika kita balik ke pipeline-nya, itu baru dia ke update, gitu kan. Nah, kalau untuk sekarang, mau kayak di web juga, jadi yang di CRM kita udah bisa drag and drop langsung dari mobile, gitu. Terus yang untuk kedua akses notifications with Glitter Is. Jadi nanti notifikasinya juga lebih banyak lagi info-infonya. Mungkin sebelum-sebelumnya emang notifikasinya tidak terlalu interaktif atau tidak semuanya muncul juga yang di sisi mobile ya. Gitu. Jadi nanti di sisi yang app baru itu akan lebih interaktif untuk di sisi notifikasi. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa klik notifications dan semua info notifikasinya akan sama seperti yang di app. Seperti yang di web juga. Terus deals approval itu juga alpha release dulu untuk yang sekarang masih selected dulu. Itu kita udah rilis juga di new mobile app. Jadi mungkin sebelumnya masih dari web doang gitu ya. Tapi untuk sekarang kalau approval misalnya supervisornya mungkin lagi di luar dan lain-lain nggak buka laptop, bisa download yang app-nya CRM terus bisa approve langsung dari HP juga gitu. Mungkin yang sebelum-sebelumnya emang harus buka laptop dulu ya. Jadi mungkin proses approvalnya juga takes time gitu. Terus yang next-nya itu ada live locations. Di sini live locations itu bisa add notes dan foto during check-in dan check-out. Gitu. Jadi salah satu pengembangan juga untuk di live attendance-nya. Mungkin sebelum-sebelumnya kita emang belum detail banget di sisi live attendance. Jadi di sini nanti kita udah bisa tambah notes dan foto juga. Mungkin sebelum-sebelumnya cuman login logout aja. Login clock out aja. Gitu. Jadi di sini nanti udah bisa add notes sama foto juga. Gitu. Terus untuk yang terakhir ada offline mode in Android sama iOS. Gitu. Jadi kita udah ada offline mode juga. Jadi walaupun kita offline, kita masih bisa update-update data ya. Gitu. Nah, yang lainnya yang tidak ada gambarnya di sini adalah new layout in Deals. Jadi ada layout baru di sisi Deals-nya juga yang mungkin Bapak Ibu sudah pakai yang di sisi web. Itu nanti akan muncul juga layout terbarunya untuk setup Deals di bagian section Deals-nya gitu. Jadi udah banyak nih fitur-fitur yang hanya awalnya di web aja, tapi sekarang udah muncul di mobile app yang baru. Nah, di app yang lama itu tidak ada, Bapak dan Ibu. Jadi jangan lupa kalau memang pakai fitur ini semua atau misalkan pun nggak pakai fitur ini, tetap harus download mobile app yang baru. Karena tampilannya memang lebih interaktif juga dan ada beberapa isu juga yang sudah di-solve. Gitu. Oke, next-nya untuk yang chat.
Oke, mungkin kalau untuk yang chat, kita memang fokusnya untuk di mobile app itu lebih ke fixing beberapa isunya, seperti yang delay notifnya, yang kadang itu tidak muncul ya, di mungkin sering mention gini, di web itu udah update gitu ya, atau udah ada message ya, tapi kenapa di mobile belum Kak? Misal seperti itu. Nah, itu adalah salah satu isu yang kita fixing juga untuk di mobile Flutter atau mobile app yang baru gitu ya. Dan ada beberapa isu yang roomnya juga sering delay, itu juga kita fix di aplikasi yang baru. Nah, kalau untuk fiturnya sendiri, karena memang kalau mobile app yang untuk omnichannel atau yang chat panel, itu kita memang fokus saja di menu inbox saja. Jadi ke depannya untuk yang baru, nanti kita ke depannya akan ada beberapa fitur baru juga di sisi mobile apps-nya chat. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk download yang terbaru juga nih. Gitu. Nah, kalau untuk sekarang yang udah kita rilis adalah ada Mekari Airin yang kita untuk summarize, improve writing, conversation summary itu udah ada di mobile app sekarang. Jadi jangan lupa untuk download yang mobile app-nya. Terus yang kedua, oh sebelum-sebelumnya ada pertanyaan, oh Kak saya kan pakai chat untuk integrasi Shopee, tapi kok malah di mobile-nya nggak bisa, karena biasanya kan agentnya balasnya dari mobile. Nah sekarang udah bisa. Jadi mau balas Shopee Chat, Tokopedia Chat, udah bisa dari mobile juga gitu. Nah, soon kita akan rilis WhatsApp Call di sisi mobile. Jadi lebih mudah lagi nanti untuk terima call atau call ke sisi customer atau customer call kita ketika kita mau gitu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk segera download mobile app yang baru. Karena yang lama memang kita sudah tidak ada update fitur baru apapun lagi di sana. Dan pertanggal 20 Juni itu akan kita delete juga dari App Store dan Play Store. Jadi jangan lupa untuk download yang terbaru. Gitu. Kalau misalkan ada keraguan, ada bingung dan lain-lain, nanti bisa langsung kontak ke support kita atau CS-nya juga. Gitu. Oke, boleh next. Oke, kayaknya itu untuk fitur-fiturnya yang dari saya kembalikan ke Rahul. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Lingga atas pemaparannya ya mengenai mobile migration, WhatsApp Flow, dan WhatsApp Call ya. Jadi sebelum kita masuk ke kolom Q&A, mungkin Kak Lingga boleh banget baca pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dulu nih di fitur Q&A ya. Nanti aku sambil menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu ya Kak Lingga ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Kak Lingga. Aku juga mau nginfoin ya buat teman-teman. Mungkin untuk new mobile app ini juga udah di-share sama rekanku juga ya di kolom chat buat teman-teman yang ingin download untuk yang CRM, kita udah share juga untuk yang iOS dan juga yang Android. Terus untuk yang chat juga kita udah share untuk yang versi versi iOS dan juga versi Android di kolom chat. Mungkin teman-teman boleh banget langsung download aja di link yang di link yang ada di kolom chat. Oke, teman-teman sebelum kita masuk ke kolom Q&A, mungkin ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan terlebih dahulu ya. Oke, aku ingin menyampaikan buat teman-teman yang mungkin memiliki feedback atau memiliki kebutuhan seputar fitur WhatsApp Call atau WhatsApp Flow yang tadi disampaikan atau mungkin terkait perubahan menu baru tampilan menu baru inbox, mungkin boleh banget disampaikan aja di feedback form yang terlampir di layar ya. Jadi buat teman-teman silakan diisikan aja feedback form melalui scan QR code yang ada di layar teman-teman atau juga melalui link.bit.ly/fbkts24 yang ada di layar teman-teman semua. Terus buat teman-teman yang memiliki apa buat teman-teman yang ingin mendapatkan recording atau juga materi webinar, mungkin teman-teman tadi telat untuk joinnya ya. Nanti silakan diisikan aja di feedback form, nanti akan kita emailkan ya untuk materi dan juga recording pada webinar hari ini ya. Terus untuk teman-teman yang ingin bergabung menjadi agent community referral dan buat teman-teman yang ingin bergabung menjadi anggota Kontak Labs Community, mungkin boleh langsung disampaikan aja di feedback form ya. Terus nanti kita di akhir sesi juga akan ada sesi giveaway ya, sesi giveaway nanti kita akan mengundi nama teman-teman yang udah masuk di feedback form. Mungkin aku tunggu sekitar 5 menit ya sampai jam 2:55 sambil teman-teman mengisikan feedback form dan juga teman-teman menyampaikan pertanyaannya ya di fitur Q&A yang ada di kolom Zoom. Oke, kita akan kembali lagi di jam 2:55 untuk sesi Q&A ya teman-teman. Terima kasih.
Oke, karena udah jam 2 lewat 55 ya di sini, jadi kita langsung masuk ke sesi Q&A ya. Buat teman-teman yang belum mengisikan feedback form, mungkin boleh langsung diisikan aja feedback form ya, karena nanti di akhir kita akan ada giveaway dan kita akan mengundi nama dari teman-teman yang udah mengisikan feedback form. Oke, kita langsung masuk ke sesi Q&A ya. Aku akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di sini ya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan yang paling banyak ditanyain dulu ya, Kak Lingga. Untuk pertanyaan yang paling banyak ditanyain nih, apakah fitur WhatsApp Call ini berbayar? Sistemnya gimana sih dan gimana juga cara mengaktifkannya? Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyain. Mungkin dari Kak Lingga boleh bantu dijawab. Ya, thank you, thank you. Ya betul, aku juga banyak lihat itu ya. Jadi mungkin nanti dari Kak Yosefin atau Kak Oci dari tim marketing kita juga bisa bantu jawab ya, Kak Oci Product Marketing. Oke, jadi kalau untuk WhatsApp call ya sendiri, khusus untuk inbound call itu tidak ada berbayar sama sekali, Bapak Ibu, karena kan kita memang terima call dari sisi customer juga. Nah, kalau untuk sekarang yang outbound call itu kita masih free dulu sampai kita general release. Jadi Bapak dan Ibu bisa gunakan dulu nih sebanyak-banyaknya atau misalkan mau cek-cek dulu, mau coba-coba dulu bisa langsung digunakan dulu untuk saat ini. Karena nanti ketika kita rilis itu kita akan ada proses berbayarnya untuk yang outbound call only gitu. Jadi nanti akan ada proses tagihannya juga per menit Bapak Ibu. Itu yang memang kita sudah teruskan juga dari WhatsApp-nya. Tapi kalau untuk selama kita belum general release itu masih free dulu gitu. Semoga menjawab ya. Kak Oci mungkin kalau mau ada tambahan. Iya, aku tambahin sedikit ya. Thank you, Ling. Jadi tadi seperti yang tadi Lingga udah sampein, dan mungkin aku tadi juga udah sempat bantu-bantu jawab di beberapa pertanyaan yang related to biaya WhatsApp call. Jadi untuk tarifnya sendiri kan tadi memang akan di-charge per menit, dan untuk tarifnya sendiri sebenarnya beda-beda tergantung negara customer yang kita telepon. Tapi untuk tarif di Indonesia itu di 256.000 per menit. Em, dan untuk menggunakan WhatsApp call outbound sendiri itu nanti perlu top up WhatsApp call balance gitu. Jadi sistemnya sama kayak teman-teman di sini mungkin kalau misalnya mau top up untuk broadcast ya gitu kan perlu perlu punya balance untuk WhatsApp message balance. Nah, nanti kita akan ada balance sendiri untuk call-nya gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nanti top up-nya juga akan apa namanya bisa di dashboard juga sih nantinya ketika sudah general release ya gitu. Paling itu aja. Thank you. Oke, oke, thank you Kak Lingga Kak Oci. Mungkin buat teman-teman yang ingin mungkin aktifkan fitur WhatsApp call-nya juga ya, nanti boleh diisikan aja di feedback form. Ya, nanti akan kita bantu untuk aktifkan ya. Mungkin nanti kita bantu hubungi untuk mengaktifkannya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada dari eh, Mas Ari Alamsyah. Apakah ini artinya semua agent yang sudah melakukan install kontak di HP masing-masing, HP agent akan berbunyi saat ada incoming call? Yes, betul. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya juga. Jadi nanti ketika nanti WhatsApp call sudah rilis ya di aplikasi baru. Kalau untuk sementara ini kita masih belum dulu, jadi masih ongoing development. Nanti kalau misalkan sudah rilis, dia udah di-enable, ada call masuk, kita akan bunyi di semua HP agent ya. Kalau memang dia ada di room chat tersebut. Jadi bukan berarti call yang masuk ke agent lain itu akan masuk juga ke agent tersebut. Misalkan tujuan call-nya ke agent A gitu ya. Lalu di agent B akan bunyi atau tidak? Tentu tidak. Jadi dia akan masuk ke agent A aja. Kalau memang partisipan di room tersebut hanya agent A. Tapi kalau agent B juga menjadi partisipan di room aku, misalnya di room chat aku, itu ada agent A dan agent B, maka keduanya akan ringing gitu. Nah, sih, oke. Jadi tergantung dari agentnya ya, kayak kira-kira agent apa yang ada di room itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Ahdiat Suban ya. Kali nggak jika di room chat masuk ke admin atau SPV, lalu ada call masuk nih, kita mau alihin ke agent, itu bisa atau enggak ya? Oke, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang hampir sama ya. Aku lihat tadi bisa nggak kita itu oper chat, sorry, oper call-nya atau misalnya handover call. Jadi kalau untuk sekarang kita masih call seperti biasa dulu. Untuk proses handover atau routing call-nya itu kita masih on progress. Jadi untuk sementara ini, untuk rilis sekarang kita belum ada sistem routing atau handover call dulu. Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan memang sudah diangkat oleh admin atau SPV, maka yang bisa ngobrol ya hanya admin dan SPV saja gitu. Jadi dia tidak bisa tiba-tiba di tengah jalan dia handover ke agent itu belum bisa untuk saat ini. I see. Oke, untuk saat ini belum bisa ya. Mungkin nanti tahap development ke depannya mungkin akan bisa ya, mungkin ya. Oh, Oke, oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari
Dari Kak Kubah Emas ya, untuk requestnya itu nanti bisa diatur ke bahasa Indonesia, Kak. Enggak kali enggak. Soalnya market saya lebih terbiasa dengan bahasa Indonesia nih. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya juga. Jadi kalau untuk kalau untuk button ya, sorry, untuk yang tulisan 72 hours limitednya atau expirednya itu memang dalam bahasa Inggris. Tapi kalau untuk wording yang di bawahnya itu bisa di-customize Bapak Ibu sendiri. Mau pakai bahasa apapun itu, mau penulisannya seperti apa, bisa di-customize sendiri. Gitu. Jadi mau pakai bahasa Indonesia juga tidak ada masalah. Oke, baik. Jadi bisa di-customize ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Dela ya. Pada saat melakukan call via WhatsApp ini, apakah namanya tetap sesuai dengan nama kontak kita? Nama yang sudah official terdaftar walaupun customer belum save nomor kita atau munculnya hanya nomor saja, Kak? Oke, oke. Jadi kalau untuk WhatsApp bisnis officialnya itu akan terlihat yang udah centang biru dan nama official WhatsApp bisnisnya apa ya. Tapi kalau misalkan untuk nama agentnya atau nama supervisor dan nama admin itu tidak akan muncul. Jadi yang akan tetap muncul adalah nama di WhatsApp-nya itu. Gitu. Dan ketika customer telepon itu yang masuk ke kita juga sesuai dengan nama yang memang customer udah put di sisi WhatsApp mereka juga. Gitu. Oke, baik. Kita ada lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Mas Faik ya. Limit telepon per customer atau all customer ya, Kak? Oke, oke. Ini mungkin nanti kalau misalnya Raul lihat di bawah ada beberapa yang sama juga ya. Ya. Bapak ceritain tadi. Jadi kalau untuk limit call-nya itu adalah per customer, bukan all customer. Jadi limit satu kali dalam 24 jam, dua kali dalam 7 hari itu per customernya aja. Bukan untuk ke semuanya kok. Gitu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Bella ya. Siang mau tanya untuk request call-nya kan 7 hari hanya dapat dua ya. Apakah itu untuk per chat atau per orang ya untuk seluruh chat atau untuk seluruh chat gabungan? Oke, oke. Jadi mungkin kita balik ke yang pertanyaan sebelumnya itu per customer atau per chatnya aja. Gitu. Jadi kita karena kan kalau misalkan ada chat baru dia akan ke reset lagi gitu ya. Jadi dia benar-benar per chatnya untuk limitasi tersebut bukan gabungan dari semua. Oke, baik. Kita next question ada dari Kak Dela ya. Apakah pada saat customer sudah menerima request call, namun percakapan terputus di tengah, apakah kita harus mengirimkan BI request call lagi atau bisa dari yang sebelumnya ya, Kak? Ya, kalau untuk saat ini itu harus kirim request call lagi ketika memang callnya sudah mati. Karena ketika call sudah mati itu dia akan ke reset lagi, Bapak Ibu. Gitu. Cuman memang dalam waktu dekat itu kita akan menambah limitnya. Jadi seharusnya tidak perlu kirim request lagi. Cuma itu update-nya kapan akan kita update secara berkala nanti ya untuk fiturnya. Oke, baik. Kita next question dari Kak Dandi Putra ya. Apakah dalam call WhatsApp ini bisa bergabung lebih dari satu customer? Hmm, oke, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya juga. Jadi kalau untuk call ini kita masih one on one ya, atau hanya bisa satu customer, satu agent. Jadi lebih dari itu kita untuk call group itu belum bisa. Jadi memang dari sisi WhatsApp atau dari metanya itu juga memang baru bisa one on one call dulu, gitu. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Mas Faik lagi ya. Jika chatnya di handover, apakah riwayat call sebelumnya akan terlihat, Kak? Oke. Kalau untuk handover chatnya itu apakah untuk yang riwayat sebelumnya terlihat itu bisa terlihat. Karena kan kita nge-record semua historical chatnya ya. Tapi kalau untuk handover call belum bisa. Cuman kalau secara historical itu bisa. Gitu. Oke, baik. Aku masih pilih untuk pertanyaan berikutnya ya. Ini ada pertanyaan berikutnya ya. Ini terkait revamp inbox tadi ya. Ini ada beberapa pertanyaan serupa. Apakah bisa filter by tanggal dan juga apakah bisa search by nomor telepon? Iya, oke, oke, iya betul. Aku ada beberapa pertanyaan juga. Jadi kalau untuk saat ini yang filter by tanggal itu kita masih on progress research dulu. Karena kita mau lihat dulu nih, apakah filter by tanggalnya itu memang last updated message-nya atau kapan message-nya datang. Gitu ya, kita perlu lihat dulu nih behavior-nya seperti apa Bapak dan Ibu. Tapi memang sudah masuk di backlog kita juga atau misalnya di roadmap kita untuk pengecekan fitur ke arah sana. Gitu. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Oke, baik. Aku next pertanyaan dari Kak Dea ya. Kakak, apakah akan ada penghapusan untuk expired chat?
Oke, jadi mungkin kalau untuk yang ini itu udah sempat ada banyak pertanyaan juga ya. Jadi kalau untuk expired chat sendiri untuk sekarang itu hanya ada di Meta Channel atau Meta Product Bapak Ibu. Contohnya apa aja? Yaitu ada Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Karena kenapa? Memang dari mereka untuk saat ini itu ada session expired per 24 jam dari last customer message. Itu karena memang dari mereka untuk menghandle adanya spamming dari sisi kita ke customer ya. Tapi kalau channel-channel lain itu misalkan kayak Tokopedia, Shopee atau Google Business TV dan lain sebagainya itu tidak ada expired chat. Di IG komen juga tidak ada expired. Tapi kalau misalkan untuk yang sifatnya message, IG DM, Facebook Messenger atau WhatsApp itu masih tetap ada expired. Jadi selama di sisi Meta masih ada expired, maka di sisi kita akan tetap ada expired juga gitu. Oke, baik. Kita next ke pertanyaan berikutnya dari Kak Eva Maria ya. Bisa nggak disetting untuk integrasi Instagram hanya yang masuk ke DM saja, yang mention tuh nggak perlu. Iya, oke oke. Ini tadi aku ambil juga karena banyak masuk ya ke support kita juga pertanyaannya sama. Jadi kalau untuk sekarang karena mention, reply story gitu ya atau text story itu tuh semua di Instagram masih masuknya ke DM atau message. Jadi memang dari yang kita terima, dari sisi kita meneruskan yang emang sudah kita terima dari Instagramnya. Jadi kita belum bisa bedakan juga sekarang Bapak dan Ibu mana yang memang di tag dari story ataupun mention story. Kenapa? Karena memang dari Instagram ke kita mengirimnya masih satu pintu. Masih sama semua hanya type message. Maka dari itu untuk sekarang memang masih ke filter jadi mention, tagging semua masih masuk semua sih Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan memang ada perkembangan dari sisi metanya atau dari sisi Instagram, ketika itu sudah bisa didifferentiate atau dibedakan, pasti dari kita akan lanjutkan juga dan kita develop untuk dibedain gitu. I see. Jadi kita mengikuti meta, terutama Instagram ya Kak. Selagi dia masuk ke DM mau berupa mention atau anything gitu, itu bakal tetap masuk semua ya Kak ya. Ya, betul betul betul. Oke, baik. Ini sebenarnya ada yang tanya nih untuk aplikasi tadi, apakah bisa diunduh via App Store Huawei? Nah, mungkin aku mention sekali lagi ya untuk teman-teman untuk aplikasi ini terbagi jadi dua ya, iOS dan juga Android. Jadi nanti bisa disesuaikan saja jika teman-teman menggunakan iOS, bisa menggunakan yang iOS. Jika teman-teman menggunakan Android, bisa mendownload menggunakan link yang terdapat di Android tersebut gitu ya. Jadi beda ya teman-teman. Oke. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Humas P3 Bulu. Apakah tidak dibuat new message yang simple ya Kak tanpa melalui broadcast? Mm-mm. Oke oke. Sama itu sebenarnya banyak yang request ya. Jadi kalau untuk sekarang itu kita masih memang dari broadcast dulu untuk totally new message. Tapi mungkin kalau misalkan roomnya itu masih ada dan di expired itu sebenarnya Bapak dan Ibu bisa menggunakan yang follow up message. Jadi kalau untuk sekarang kita masih dalam proses research dan lain-lain juga untuk kita ngelihat nih behaviornya dari sisi inbox itu mau bulk kirim message seperti apa gitu ya. Jadi untuk sekarang belum ada dulu, untuk timelinenya juga belum ada dulu nih Bapak Ibu. Mungkin yang itu dulu yang bisa saya sampaikan, tapi untuk sekarang bisa by broadcast dulu sih, gitu. Oke, kita next question nih mungkin balik lagi ke yang revamp ya. Tadi sebenarnya udah ada yang tanya, cuman mungkin kelewat ya. Untuk pertanyaannya, Alpha apa aja yang akan rilis Kak fitur-fitur revampnya dan beta juga apa aja gitu. Mohon maaf tadi kecepatan informasinya. Boleh dijelaskan ulang kali enggak? Ah iya iya. Jadi kalau untuk yang alfanya sendiri, untuk di menu inbox itu adalah kita yang kalau untuk section default view-nya itu muncul semua, tapi menunya itu masih yang all chat, unassigned, assign, sama resolve. Nanti ketika alpha dan beta masih sama, jadi tidak ada signifikan perbedaan fitur di alpha dan beta, nanti di general release baru kita akan lebih banyak fitur yang rilis di sana. Jadi nanti ada sortingnya juga bertambah, terus section di menunya juga ada bertambah lagi. Bukan section di menunya, ya, tapi filter menunya nanti akan bertambah juga gitu. Oke, baik. Aku masih milih pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Wait sebentar. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Anissa ya. Kak, untuk WhatsApp call berarti ini bukan pakai WhatsApp yang API kah? Karena untuk WhatsApp API kan nggak bisa melakukan call ya. Haruskah menggunakan nomor WhatsApp yang berbeda atau bisa menggunakan WhatsApp API yang sekarang terdaftar aja? Ya, oke. Jadi sebenarnya di sini kita infokan kalau untuk WhatsApp call itu udah bisa di WhatsApp API.
Bapak dan Ibu gitu. Jadi kita tidak perlu ke WhatsApp bisnis lagi atau misalkan balik lagi atau menyiapkan ke WhatsApp another nomor untuk WhatsApp bisnis biasa atau WhatsApp normal atau WhatsApp yang pribadi gitu ya. Tapi kita udah bisa langsung dari WhatsApp call API-nya. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung call, outbound call atau inbound call, terimanya dari dashboard kontak langsung menggunakan WhatsApp API gitu. Boleh dicoba mungkin Ibu setelah ini diaktifkan. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Kak Kak Ripka ya. Ini ada yang tanya juga di chat nih, Kak. Berarti untuk WhatsApp Flow yang chatbot ini ada form seperti pengisian order untuk customer yang ingin membeli produk kita gitu ya. Bisa kita sesuaikan template-nya dan bisa kita ekspor reportnya kan? Betul? Yes, betul-betul. Jadi kalau untuk yang WhatsApp form ini sendiri, nanti itu ada banyak use cases ya sebenarnya. Kalau order dia bisa, untuk ngisi form order misalkan gitu ya, tapi sifatnya emang form, bukan melakukan payment. Tapi untuk ngisi form order seperti apa, atau misalnya booking appointment, jadi nanti dari section-section di formnya sendiri, field-field di formnya itu bisa disesuaikan sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi kalau untuk use case yang udah ada sekarang itu biasanya booking appointment. Sama yang kedua dia ada share survei juga tentang produknya. Jadi kalau mau ditambahin juga untuk booking itu bisa gitu. Oke, kita ke next question ya. Untuk dari Mas Vincentius Widi Irawan, untuk WhatsApp Flow, report datanya bisa diekspor ke Excel. Ada batasan untuk jumlah pertanyaannya nggak, Kak? Oke, kalau untuk report ke Excel-nya tidak ada batasan dan betul bisa ke report di Excel. Jadi nanti kalau misalkan kita pilih downloadnya ke email ataupun ke PC atau ke laptop itu nanti akan langsung dalam bentuk Excel gitu. Dan untuk row-nya tidak ada batasan. Oke, kita ke next. Oke, kita ke next question ya dari Kak Dina. Bagaimana menggabungkan chat dari customer di platform TikTok, Shopee, dan juga inbox dari Meta ya, Instagram dan Facebook ke dalam kontak? Apakah ada fiturnya, Kak Lingga? Oke, mungkin pertanyaan lebih seperti ini ya. Mungkin kalau Ibu sekarang masih terpisah-pisah di aplikasi yang lain, misalkan untuk akses ke Tokopedia ada ke aplikasi Tokopedia, atau misalkan mau balas chat Shopee masih ke Shopee gitu ya, atau mau balas Instagram masih ke Instagram. Nah, mungkin salah satu caranya adalah Ibu integrasikan atau pasang semuanya itu ke dashboardnya Omnichannel Kontak gitu. Jadi nanti ketika sudah diintegrasikan Tokopedia-nya connect ke kita, Shopee-nya juga connect ke dashboard kita, Instagram-nya juga connect, Ibu tinggal maintain semuanya atau consolidate semuanya di bagian inbox tadi. Jadi nanti bisa kelihatan, oh ada chat A dari Instagram, chat B dari Tokopedia gitu ya. Jadi nanti bisa langsung di sorting, misalkan sorting berdasarkan newsnya atau misalkan ibu mau filter berdasarkan channelnya itu juga bisa tapi semua nanti udah tergabung langsung di dalam satu dashboard omni-channel kontak jadi bisa langsung diintegrasikan aja mungkin boleh bisa untuk menghubungkan ke CS-nya atau ke support kita ya kalau ada keperluan untuk dibantu integrasi gitu. Oke, ini ada pertanyaan tambahan, Kak. Untuk TikTok, apakah udah bisa juga untuk diintegrasi? Iya, kalau untuk sekarang TikTok itu kita belum bisa, tapi sebenarnya dari sisi produk kita juga lagi explore untuk proses integrasinya seperti apa. Jadi stay tune, ditunggu aja. Nanti akan ada informasi dari produk kalau misalkan memang sudah ready to release gitu. Oke, baik. Jadi buat teman-teman mungkin yang memiliki kebutuhan seputar fitur Makari Kontak, silakan sampaikan saja di feedback form ya. Nanti akan kita bantu untuk hubungkan untuk informasi lebih lanjut. Jadi silakan disampaikan aja kebutuhan fitur dari teman-teman seperti apa. Nanti akan kita bantu ya untuk next step-nya. Oke, kita masuk ke beberapa pertanyaan terakhir ya, Kak Lingga ya. Mm-mm. eh oke. Oke, eh, aku pertanyaan dari Pak Edi ya. Apakah bisa ada call greeting jika di WhatsApp call during weekend atau out of office hour? Oke, oke, oke. Thank you untuk pertanyaannya. Mungkin kalau misalkan kita sebutkan call greeting ketika mereka lagi call ke kita, gitu ya. Jadi mungkin kayak chatbotnya di call mungkin ya. Nah itu kita atau biasanya kalau di proses call center itu kita sebutnya IVR. Nah kalau untuk itu belum ada. Jadi biasanya kan kita kalau telepon ke bank dia ada pemberitahuan langsung ya sebelum human yang jawab. Itu ada by system yang jawab kalau misalkan dia akan dijawab di jam sekian atau jam kerja jam sekian. Nah kalau untuk sistem IVR seperti itu
Untuk sekarang kita belum ada, tapi memang ke depannya akan ada. Untuk timeline mungkin akan menyusul, akan diinfokan menyusul nantinya. Cuman untuk saat ini belum ada. Nah, yang kedua, misalkan dia call, terus kita ada kirim auto message misalkan ya, atau autoresponder. Nah, untuk saat ini juga kita belum ada implement autoresponder yang terusan dari call-nya. Gitu. Jadi untuk sekarang autoresponder itu adanya by chat dulu semuanya, atau yang memang full interaksi chat. Gitu. Oke, baik. Kita ke next question ya. Ada dari Kasih Timutia. Apakah WhatsApp Flow itu bisa digunakan untuk klausal perlindungan data pelanggan? Oke, oke. Jadi mungkin kalau misalkan digunakan untuk klausal perlindungan itu mungkin sifatnya kalau misalkan Bapak dan Ibu putnya itu sebagai pertanyaan atau misalkan isinya kayak bukan voting ya, tapi dia bisa pilih jawabannya dan lain sebagainya itu masih bisa. Tapi mungkin kalau misalnya kita mau ngirim klausalnya itu dalam bentuk pernyataan itu bukan fungsinya WhatsApp Form gitu. Karena kan kalau untuk yang WhatsApp Flow ini memang dia fungsinya sebagai form ya Bapak Ibu untuk kita gather data dari mereka sesuai needs-nya mereka apa gitu. Oke, baik. Kita next question nih ada dari Mas Rai. Untuk WhatsApp call, apakah bisa disetting untuk outbound aja? Jadi customer nggak bisa call kita apabila tidak ada request dari kita gitu. Oke, oke, oke. Kalau untuk WhatsApp call itu dia ketika aktif langsung aktif keduanya Bapak Ibu. Jadi memang dari Meta ketika aktif call-nya dia langsung aktif WhatsApp inbound dan outbound. I see. Jadi nggak bisa dipilih salah satu gitu. Kayak misal mau outboundnya aja, mau inboundnya aja itu udah pasti auto salah dua ya. Iya, betul, Oke. betul, 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 bisa. Kecuali nanti kita udah punya sistem IVR dan lain-lain ke depannya, itu mungkin kita bisa ngakalin dari sisi IVR-nya atau botnya call-nya itu sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang, kita memang masih masuk semua dulu gitu. Dan ketika di-enable, dia langsung nge-enable both ways gitu. Oke, baik. Next question untuk form, apakah bisa disertakan foto atau video, Kak? Mm-mm. Kalau misalkan untuk upload, misalkan dari kita juga mau ada foto dan video, itu bisa di-attach. Oke, baik. Kak, ini ada yang tanya untuk download Omnichannel tadi. Boleh ada linknya nggak, Kak ya? Untuk download Di Omnichannel. Windows. Oh, kalau untuk di website itu Ah, bisa langsung ke chat.kontak.com aja. Tapi kalau oke. misalkan untuk app itu baru nanti kita ke link yang tadi ya, mungkin yang nanti akan di-provide sama tim Rahul juga. Oke, oke, baik. Ini mungkin dua pertanyaan terakhir ya, Kak. Dari Pak Edi ada tanya lagi. Inbound dan outbound bisa berapa concurrent call sessionnya ya? Atau harus gantian? Oke, oke. Jadi kita tuh kalau misalkan untuk concurrent call, satu agent satu. Jadi kita belum bisa ada beberapa call masuk di waktu yang bersamaan ke satu agent yang sama. Atau misalkan ada sistem waiting gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita memang karena belum ada yang IVR -nya tadi, jadi itu masih one on one dulu semuanya. Jadi kalau misalkan memang agent itu sibuk gitu ya, dia akan rejected langsung call-nya gitu. Jadi kalau misalkan memang kedepannya mau ada keperluan menggunakan IVR, jadi Bapak Ibu bisa install dulu. Mungkin yang WhatsApp call sekarang, nanti tunggu kita sampai rilis IVR-nya juga. Gitu. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Ini ada dari Mas Leo. Untuk status open, expiring, dan expired, apakah tetap tidak terlihat ya? Oke. Untuk status open expiring, expired tetap ada. Karena itu, dan itu hanya ada di channel-channel Meta saja ya Bapak Ibu. Untuk yang di Instagram, Facebook, dan Instagram DM, Facebook Messenger, sama WhatsApp. Jadi itu nanti ketika di desain baru pun filternya akan ada, cuman memang logonya yang sudah tidak ada ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk filternya masih akan tetap ada nanti. I see. Oke, mungkin untuk sesi Q&A pada hari ini kita cukupkan ya untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan serupa ya, jadi kita jawab salah satu aja dan mungkin untuk pertanyaan yang belum terjawab boleh banget disampaikan aja kebutuhannya di feedback form. Nanti akan kita bantu untuk hubungi lebih lanjut ya. Thank you Kak Lingga atas sesi pada hari ini ya, sesi presentasi dan juga sesi Q&A. Nanti eh, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya. Thank you, Kak Lingga ya. Ya, thank you semuanya. Oke, teman-teman, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi terakhir ya, sesi giveaway. Nanti mungkin aku akan bantu undi untuk nama teman-teman yang udah masuk di feedback form ya. Aku akan siapkan untuk giveaway-nya sebentar ya. Aku akan undi nama teman-teman yang udah masuk di feedback form.
Mungkin sebentar aku siapkan dulu ya. Buat teman-teman yang belum mengisikan feedback form, boleh banget sambil aku persiapkan. Mungkin teman-teman boleh langsung sambil mengisi aja ya. Nah, karena namanya akan aku undi untuk sesi giveaway dan juga teman-teman berpotensi mendapatkan saldo GoPay ya senilai 50 ribu rupiah untuk 4 orang pemenang ya. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat nama dari teman-teman ya yang udah mengisikan feedback form di sini ya. Jadi aku akan undi. Aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mengisi feedback form. Mungkin aku akan undi di sini ya untuk 4 orang pemenang yang mendapatkan saldo GoPay 50 ribu rupiah ya. Oke, nama pertama. Oke, nama pertama dari Kak Ripka Aprilia ya. Kak Ripka Aprilia, aku cek masih ada. Oke, kita masuk ke pemenang berikutnya ya. Oke, nama berikutnya dari Kak Sinta juga aku cek masih ada ya. Thank you Kak Sinta udah stay sampai akhir. Kita masuk ke nama ketiga ya. Oke, nama ketiga ada dari Kak Faradila Utami. Terima kasih Kak Faradila Utami. Oke, kita lanjut ke pemenang berikutnya ya. Oke, pemenang keempat ada dari Mas Rai Citra Purnama ya. Jadi kita udah masuk ke 4 pemenang, tapi karena teman-teman di sini lumayan banyak, aku tambahin 2 pemenang lagi ya buat teman-teman. Jadi total 6 pemenang ya. Oke, kita masuk ke nama kelima. Oke, nama kelima ada dari Mbak Nindi. Dan kita masuk ke nama terakhir. Dan juga nama terakhir adalah Oke, nama terakhir ada dari Kak Laras Juliawati. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di sesi webinar pada hari ini. Aku mau ngucapin banyak terima kasih ya ke teman-teman. Selamat sore teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan pada webinar hari ini ya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Thank you teman-teman.